Di dalam ekonometrika, kita mengenal ada 7 TM. Sebenarnya 6 TM, karena TM terakhir itu cuma review. Ini ada 6 TM yang akan kita bahas nanti, dan ini Excel yang buat aku sendiri sama temanku Rolanda Putra. Terus ini ada TM-TM-nya, yaitu statistika inferential untuk 2 sampel, itu di TM 9. Kalau ini nanti kita nguji klaim-klaimnya, jadi hipotesisnya gimana. Terus kalau TM 10 itu regresi bias, korelasi dan regresi sederhana. Jadi ini masih yang independent variable-nya itu cuma satu. Tapi kalau yang regresi sederhana, kalau regresi berganda, ini persis kayak yang regresi sederhana, cuman dia nanti X-nya lebih dari satu. X-nya ada 2, 3, 4, dan seterusnya sampai intinya dia lebih dari satu. Nah, kalau nanti yang di TM 12 nyusun modelnya nanti, kita mau dapetin X terbaik itu pakai apa sih? Ada prosedur-prosedurnya. Bisa pakai stepwise, bisa forward selection, bisa backward elimination, jadi kayak gitu. Terus yang nanti di TM 13 itu nanti kita akan ngebahas uji kecocokan model dan tabel kontingensi. Lalu yang terakhir nanti kita ngebahas analysis of variance atau ANOVA. Oke, kita mulai langsung aja biar gak lama-lama ke TM 9. Di dalam TM 9 ini, kata kunci yang pertama, kita harus tahu dulu namanya original claim. Ini paling penting buat di dalam soal TM 9 khususnya. Entah itu, untuk TM 9 ini konsep dasar banget yang akan kepake ke TM 10, 11, 12, 13, 14 itu dasarnya dari klaim yang ada di TM 9 ini. Kalau kita udah pakem banget nih di TM 9, udah tahu banget cara tahu original claimnya gimana, cara nentuin hipotesisnya gimana, itu TM 10 ke selanjutnya itu memudahin banget teman-teman. Jadi TM 9 ini yang paling jadi kunci kita sebelum lanjut ke TM selanjutnya. Nah, di sini ada namanya original claim. Apa sih itu original claim? Original claim adalah klaim dari suatu soal, apakah dia mengandung equality atau tidak. Misal gimana? Contoh, besok Senin, klaimnya adalah besok Senin adalah hujan. Berarti kan dia ngeklaim kalau besok itu hujan. Pas apa itu klaimnya itu hujan, positif. Dia berarti ada equality-nya. Kalau besok itu hujan. Tapi kalau klaimnya itu misal Eko ngeklaim bahwa besok hari Senin itu tidak terjadi hujan. Karena kata-kata tidak, yaitu berarti kan mengandung tidak sama dengan. Berarti original claimnya di mana? Di H1. Itulah. Oke, itu nanti ya terkait dummy dan ANOVA. Nah, kalau kita lanjut dulu. Terus terkait original claim, kalau di H0, namanya H0 itu pasti ada sama dengannya. Mau itu kurang dari sama dengan, mau itu kurang dari, mau itu lebih dari, dia pasti ada sama dengannya. Atau sama dengan. Ini adalah H0. Nah, kalau H1, dia nggak ngandung equality sama sekali. Entah itu kurang dari, entah itu lebih dari, entah itu tidak sama dengan. Nah, intinya H1 itu benar-benar nggak ada yang mengandung equality sama sekali. Makanya di H0 itu dia karena dia mengandung equality, kita lihat dulu klaim yang ada di soal. Contohnya apa? Kita cek contoh soalnya di 9.2. Nah, ini klaimnya apa? Yaitu klaim bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata-rata lebih tinggi. Karena dia lebih tinggi, nggak mengandung sama dengan di bawahnya. Karena dia benar-benar sangat lebih tinggi. Berarti original claimnya di mana? Di H1. Nah, kalau misal di soal wanita memiliki suhu tubuh rata-rata setidaknya lebih tinggi. Karena ada kata-kata setidaknya lebih tinggi. Berarti kan ini ada sama dengannya. Karena dia ada sama dengannya, maka ini original claimnya di H0. Nah, kita harus tahu dulu kapan sih soal itu masuk ke H0, kapan sih soal itu original claimnya itu ada di H1. Ya ketika lihat dulu klaimnya, apakah klaimnya itu mengandung equality atau tidak mengandung equality. Karena di sini lebih tinggi, udah benar-benar lebih tinggi kayak gini. Berarti ini berarti original claimnya ada di H1. Nah, apa sih yang membedain original claim? Apakah penting sepenting itu? Kok kita harus tahu dulu original claim? Penting banget. Itu kata kunci yang pertama. Kenapa? Karena original claim itu sebagai dasar kita dalam membuat keputusan. Dasar kita sebagai buat kesimpulan. Nah, apapun yang ada di cicit, mau kita pakai to proportion, mau kita pakai to mean with independent sample, yang nggak diketahui segregasinya, mau kita pakai yang diketahui, mau apapun itu. Metode yang di sini, reject atau fail to reject, ini menggambarkan H0-nya. Maksudnya apa? Reject berarti kita adalah reject H0. Fail to reject berarti fail to reject H0. Meskipun ini nggak ditulis H0 ya. Meskipun itu H0, tapi ini udah otomatis bahwa reject atau fail to reject yang ada di sini. Ini adalah masuk ke H0-nya. Nah, ketika di 9.2, dia original claim-nya di mana? Di H1, yaitu lebih tinggi dari. Karena dia lebih tinggi kan, berarti dia di H1.
Berarti ketika di sini tadi ini kan tadi sisinya itu mengandung H0 ya. Kalau dia reject, kita harus alihin dia ke H1. Berarti kalau H1-nya apa? Fail to reject. Berarti kesimpulannya gimana? Fail to reject. Kesimpulannya berarti terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa apa? Bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata-rata lebih tinggi daripada pria. Tapi misalnya kita lihat di sini. Nah, ini not reject. Ingat, not reject yang di sini ini adalah H0-nya. Nah, karena kita original claim-nya itu di H1, original claim-nya, maka kita harus alihin yang di sini H0 ini ke H1. Berarti dia reject. Karena not reject kan H0, berarti dia reject di H1-nya. Berarti kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menolak klaim. Meskipun di sini not reject harusnya mendukung, tapi ini adalah H0. Sedangkan original claim-nya di H1, kita harus alihin dia ke H1, yaitu reject. Maka kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata-rata lebih tinggi daripada pria. Kalau kata-kata dibalik pria lebih tinggi dari wanita, itu jelas mu2 lebih besar dari mu1. Oke, bentar. mu2 lebih tinggi daripada mu1. Nah, berarti kalau misal yang dibilang adalah laki-lakinya lebih tinggi daripada wanita, ini laki-laki ya, ini kan klaimnya adalah wanita lebih tinggi dari pria. Kalau ini dibalik nih, kata si titik. Nah, dia bilang gimana kalau misal prianya di depan, wanitanya di belakang. Ya ini berarti kan X bar 2 atau X bar 2-nya itu mu2-nya itu berarti yang ada di kanan, dan dia itu lebih tinggi. Ya berarti nanti original claim-nya itu ngadepnya ke kiri. Jadi mu1 ke kiri, mu2. Kenapa? Karena yang di klaimnya itu laki-laki dulu disebutin. Berarti kan itu adalah mu2-nya yang lebih tinggi. Jadi pria lebih tinggi daripada wanita. Nah, ini berarti klaimnya adalah ngadepnya ke kiri. Dan kalau ke kiri berarti dia left tail. Sedangkan di sini, oh ya, terkait left tail, right tail, two tail, itu ingat cuma ada 3 ya teman-teman. Cuma ada right, left, two. Udah cuma ini, nggak ada one tail ataupun gimana cari, cuma ada 3 ini. Dan cara kita pakai ini gimana? Pada saat kapan? Kita lihat original claim-nya di mana. Kalau di sini original claim itu di H1, dia ngadep kemana? Ngadep ke kanan, berarti dia right tail. Tapi gimana kalau semisal yang tadi dibilang titik-titik, kalau misal mu1-nya itu, pria lebih tinggi daripada wanita, kan berarti kan mu2 lebih tinggi daripada mu1. Yaudah, berarti ini ngadepnya ke kiri. Berarti original claim-nya di mana? Di H1 tetap, karena dia lebih tinggi. Ternyata dia ngadepnya ke kiri. Ini berarti left tail. Ingat, untuk left tail, right tail, two tail itu adalah tergantung original claim-nya. Kalau misal original claim-nya itu di H0, misal nih di H0 bukan di H1, yaitu misal gunakan data ini sebagai tingkat ciri panjang 0,1 menguji klaim bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata setidaknya lebih tinggi daripada pria. Oke, berarti original claim-nya di mana? Di H0. Dia setidaknya lebih tinggi daripada pria, yaitu kayak gini. Ini ke kiri. Nah, karena ada di H0, karena original claim di H0, dia kemana? Ke kanan. Yaudah, berarti di sini adalah rectail-nya adalah di H0-nya. Ngadepnya kemana? Ke kanan. Yaudah, ini adalah rectail. Kayak gitu. Kolom sebelah kiri selalu mu1. Iya, wajib. Karena kan klaimnya aja mu1, apakah dia lebih dari atau kurang dari atau sama dengan dari mu2. Jadi ini udah pasti kayak gini. mu1, mu2. Di TM9, terkait ini berarti terkait rata-rata ya tadi. Oh ya, untuk TM9, itu kita ngebahas uji proporsi 2 sampel, uji min 2 sampel, sama uji varians atau standar deviasi 2 sampel. Nah, yang mana ya kalau proporsi, apa sih kata kuncinya? Dia kapan masuk proporsi, kapan dia masuk min, kapan dia masuk uji varians? Kita cek dari ciri-cirinya. Kalau dia proporsi, ini aku langsung ke proporsi ya. Kalau dia proporsi, itu biasanya dia populasinya itu sama. Maksudnya apa? Populasi itu sama-sama, katakanlah populasi stan. Sampelnya apa? Sampelnya itu 507, 508. Ini contoh. Nah, ketika ada kayak gini, itu kuncinya itu populasinya satu populasi, sampelnya itu bisa dibandingkan peer to peer, apple to apple. Maksudnya apa? Jadi misal dari sini, mahasiswa yang setuju ujian offline dari 2 kelas, populasinya itu sama-sama stan, sampelnya bisa dibandingin antara 507, 508. Atau nasabah yang tidak puas dari 2 bank pemerintah, berarti sama-sama populasi sama-sama bank pemerintah, bisa dari dari BRI, BCA. Nah, itu kan peer to peer, bisa dibandingin. Itu berarti kita nguji 2 proporsi. Tapi kalau yang di soal itu bilang rata-rata, itu clue-nya rata-rata.
Oke, berarti karena ada rata-rata kita udah bukan lagi masuk ke proporsi, tapi udah masuk ke uji rata-rata dua sampel. Itu entah itu pakai independent sample, entah itu pakai dependent sample, tergantung soalnya. Kalau di tabelnya yang kiri selalu mu1, kalau diubah pria mu1 bisa nggak? Bentar, gimana? Karena di sini ada tabel woman dan man. Ini ya, kalau tanya ke everyone ya, biar yang lain juga. Nah, di tabelnya yang kiri selalu mu1. Kalau diubah pria mu1 bisa nggak bisa? Karena udah dari klaimnya, dari tabel yang diketahui, woman itu di kiri mu1 sebagai dia sebagai mu1-nya. Sebagai apa? X bar satunya. Ini kan sampel. mu1 itu terkait populasi. Nah, karena dia woman itu ada X1-nya, kita nggak bisa ngubah kalau dia jadi X2-nya. Nah, apa itu nggak bisa ya, apalagi klaim yang dikasih soal. Oh ya, satu lagi terkait klaim. Masalah klaim, misal di sini adalah wanita memiliki suhu tubuh rata lebih tinggi daripada pria. Kita nggak bisa ngubah kata-kata yang di sini di dalam kesimpulan kita. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita tahu original claimnya tadi di H1. Semisal dia adalah not reject. Berarti kan dia mendukung klaim, mendukung apa? Mendukung klaim, mendukung H0-nya. Nah, mendukung klaim bahwa suhu tubuh rata-rata berarti sama dengan pria. Kita nggak bisa ubah kata-kata. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata-rata yang sama dengan pria. Itu nggak bisa. Apa yang ada di soal itu harus benar-benar nggak bisa diubah satu huruf pun. Kalau klaimnya dia bilang rata-rata lebih tinggi, kesimpulan kita juga harus lebih tinggi. Nah, makanya ada namanya original claim, biar kita nggak ngubah kata-kata yang ada di soal. Kalau di sini ada rata-rata lebih tinggi, terus kalau di soal itu lebih tinggi sama dengan, kurang dari, apa-apa, itu berarti kita nggak boleh ngubah apapun yang ada di soal. Dia tetap harus benar-benar kopasannya yang ada di soal kesimpulan kita. Jadi kita cuma bisa mendukung atau menolak. Dari mana? Dari kesimpulan yang ada di sini. Reject. Dan aku tipe orang atau tipe yang suka pakai terdapat cukup bukti. Jadi aku nggak pernah pakai tidak terdapat cukup bukti, itu nggak pernah. Sebenarnya sama aja sih. Mau tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim atau terdapat cukup bukti untuk menolak, itu sama aja. Yang penting kita nggak ngerubah klaim yang ada di soal, yaitu wanita memiliki suhu tubuh rata lebih tinggi daripada pria. Nah, aku lebih suka pakai kata-kata terdapat cukup bukti. Kenapa? Karena, nah kan ini menolak ya. Kenapa? Karena aku lebih suka nginget original claimnya di mana. Kalau dia di H1 dan ini adalah not reject, ini H0, kita harus ngalihin dia ke H1. Berarti kan dia reject. Ya udah, berarti menolak. Tapi kalau semisal dia original claimnya itu di H0, berarti wanita itu memiliki suhu tubuh rata-rata yang sama dengan pria. Yang sama ya. Kan ini berarti di H0, ngandung equality. Dia nol. Kalau dia not reject, mereka kan mendukung. Ya udah, berarti langsung aja terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa wanita memiliki suhu tubuh rata-rata yang sama dengan pria. Gitu. Tapi karena di soal itu dia tidak mengandung equality, lebih tinggi. Lebih tinggi itu kayak gini, nggak ada gininya, nggak ada garis di bawahnya. Berarti dia original claimnya di mana? Dia H1. Dan karena ini adalah not reject, ingat apapun yang ada di metode itu adalah H0, kita harus ubah dia ke H1. Berarti apa? Reject. Berarti apa? Menolak. Ya udah, ini klaimnya adalah menolak. Ini kalau aku. Teman-teman bisa pakai, kalau teman-teman udah terbiasa pakai tidak terdapat cukup bukti, itu juga sabi. Berarti kalau tidak terdapat itu harus kata-kata mendukung. Kayak gitu. Ada peran nggak teman-teman terkait ini? Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut ke tadi pembahasan materi. Kita udah bahas proporsi. Intinya dia dalam satu sampel yang sama. Sampelnya itu, dalam sampel yang bisa ditandingkan. Kalau rata-rata itu fokusnya ke rata-rata dan fokus kita ke standar deviasinya. Apakah di soal itu ada standar deviasinya dari populasi ya? Ingat di sini tuh bentuknya adalah kayak gini. Populasi, yaitu bentuknya kayak gini. Populasi 1, populasi 2, ini adalah populasi. Kalau nggak diketahui populasinya, ya udah kita pakai yang kita bisa ngasumsiin bahwa dia berbeda atau sama. Tapi biasanya kalau nggak diketahui itu kita asumsiin aja dia sama atau nggak diketahui. Nah, terkait hal ini, terus untuk dependent sample, ini terkait satu sampel yang sama. Katakanlah sampel dia kan sama ya. Misal terkait, coba buka dulu. Contoh soal yang di sini terkait dependent sample. Variance, ini dependent bukan sama. Nah ini, kalau dependent sama, itu biasanya memiliki subjek yang sama. Sampelnya itu sama cuma satu doang.
cuma satu sampel. Nah, dia itu biasanya ngebahas terkait before after. Maksudnya gimana? Misal satu sampelnya sama, sampelnya itu katakanlah Bank BRI lah. Sebelum tahun 2010 Bank BRI itu tellernya itu pakai manual. Tapi setelah tahun 2010 BRI itu pakai komputerisasi. Terus untuk klaimnya apa? Antriannya lebih cepat daripada yang manual. Nah, itu kan berarti terkait before after dengan satu sampel yang sama yaitu BRI. Dan kata kunci yang kedua, N-nya itu harus sama. Kalau N-nya nggak sama, misal N1 itu sebelum tahun 2010 itu N-nya yang diambil adalah 20. N setelah BRI itu berarti dia 22. Ini nggak bisa pakai dependent sample. Kenapa? Karena dalam dependent sample N-nya itu harus sama. Jumlah datanya itu harus sama. Maksudnya apa? Kita coba lihat ke kuis kelasku. Ini kuis kelasku 507. Nah ini, meskipun dia ada kata-kata sebelum dan setelah 983. Sebelum dan setelah kan before after. Oh ini banyak kejebak nih, kalau ini adalah dependent. Tapi ingat, namanya dependent sample, itu N-nya harus sama, jumlah sampelnya. Nah kita lihat jumlah sampelnya, dia nggak sama. Jadi ini bukan, maksudnya kenapa kok dia kok nggak boleh pakai dependent sample? Karena yang awalnya aja nggak ada, kok tiba-tiba ada. Ini berarti bukan dependent sample. Karena dalam dependent sample, itu benar-benar wajib yang namanya itu jumlah N-nya itu sama. Oke, sorry. Bentar, aku share kalem guys. Nah, ini terkait ya ini udah keluar belum? Nah, di sini ada kata-kata sebelum dan setelah 983. Nah, ini kan ada kayak before, after. Ini banyak yang kejebak kalau ini adalah dependent sample. Padahal enggak. Ingat, dependent sample itu selain dia satu sampel, ada syarat yang lain, yaitu N-nya harus sama. Kita cek N-nya dari sebelum 983 dan setelah 983. N yang diujikan berapa? Oh, ternyata nggak sama. N1 itu 35, N2 itu 37. Nah, berarti nggak sama. Ini nggak mungkin ini dependent sample. Karena yang namanya dependent sample, dia harus sama. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau namanya dependent sample, dia kan ngebilang before after. Before-nya kok nggak ada. Gimana kok tiba-tiba ada after-nya? Kan nggak mungkin. Jadi dia harus ada dulu before-nya kayak gimana, after-nya kayak gimana, baru kita bisa pakai dependent sample. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam cheat sheet atau dalam perhitungan, N yang di sini itu cuma satu angka. Itu total N yang sama. Misal di dalam dependent sample atau main matching pairs lah, sebutan lainnya itu matching pairs atau apa itulah, dia N dia cuma satu. Kenapa ya? Karena N-nya itu harus sama. Makanya mau N-nya sebanyak apapun, yang penting dia sama, itu bisa masuk dependent sample. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Dan terkait masalah angka ya dari digit ini, kalian tinggal mau masukin berapapun, itu udah langsung ketemu reject atau value rejectnya. Selama kita udah tahu, oh dia masuk dependent sample, oh dia masuk ke to proportion, oh dia masuk ke sadarinya tidak diketahui gitu. Nah misal di 9.1, ya kenapa dia nguji dua proporsi? Karena dia itu adalah nguji di dalam satu populasi yang sama dengan dua sampel yang berbeda. Jadi contohnya gimana? Ini adalah studi pengobatan untuk sakit kepala. Dia bilang ada oksigen, ada placebo. Placebo itu adalah oksigen palsu. Jadi oksigenan dan di isinya itu cuma udara biasa. Nah, dia mau ngecek efektif mana pakai oksigen. Bisa apa itu bisa ngurangi sakit kepala atau enggak? Kalau pakai placebo gimana? Nah, kita nguji. Yang diuji apanya? Proporsinya. Karena dia enggak nyebut rata-rata. Jadi kan dia nguji satu proporsi yang sama, yaitu sama-sama obat oksigen. Oksigen untuk yang satu oksigen asli, yang satu oksigen palsu diuji. Terus ada N, dan kata kuncinya X itu nggak boleh lebih tinggi dari N. Kenapa ya? Namanya aja N itu jumlah totalnya, jumlah total data. X adalah total berapa yang misal diketahui di soal berapa sih keterjadian dari N gitu. Ternyata di sini adalah 116 bebas dari sakit kepala. Di sini 29 dari placebo yang bebas dari sakit kepala. Oke, berarti 29 ini adalah X-nya. Kenapa kok nggak boleh X lebih dari N? Ya nggak mungkin dong. N-nya aja ada 150. Kok bisa X-nya itu 152? Itu nggak mungkin. Berarti datanya itu data yang gagal dari data. Jadi kita, misal nih, aku masukin X-nya ini 152. Di sini X-nya aku masukin 150. Ya nggak akan ketebak. Metodenya nggak akan ketebak juga. Kenapa? Yang namanya aja N, totalnya itu pasti harus lebih tinggi daripada si X. Oke, jadi aku balikin lagi X-nya. Kalau misal X-nya aku ketahui tadi kan 116 dan 29. Dia pasti dapat, oh dia reject.
Ternyata, maksudnya apa reject? Klaim bahwa oksigen itu lebih efektif daripada yang placebo. Ternyata kita reject. Nah, karena dia reject berarti kita lihat dulu original claimnya di mana. Nah, karena dia efektif, itu kan berarti lebih dari ya. Efektif. Nih, berarti original claimnya di mana? Di H1. Nah, karena dia lebih efektif. Kalau misal klaimnya itu adalah gunakan dengan tingkat signifikansi 0,01 untuk uji klaim bahwa perawatan oksigen itu sama dengan placebo. Berarti dia di H0 original klaimnya. Karena dia efektif di H1, berarti lebih dari. Oke, berarti original klaimnya di H1. Dan kita lihat kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah reject. Berarti karena dia reject, ini ingat ini adalah H0. Kita original claimnya di mana? Di H1. Kita harus alihin dia ke H1. Maka dia mendukung fail to reject H1. Karena dia fail to reject H1, kesimpulannya apa? Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa perawatan oksigen efektif dalam menangani sakit kepala. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait ini. Kapan dia masuk digit, kapan dia masuk dua proporsi, kapan dia masuk independent sample yang nggak diketahui. Ini kalau misal di soal nggak ada standar deviasi populasinya, ya udah, berarti kita nggak bisa pakai yang ini kalau nggak diketahui. Kalau diketahui, misal diketahui standar deviasi populasi, itu berarti kita bisa pakai yang ini diketahui. Kalau nggak diketahui, itu biasanya asumsinya adalah sama. Jadi mau kalian pakai ini, yang sampelnya tidak diketahui, atau pakai yang sampelnya sama, ini angkanya itu nggak akan jauh beda, paling 0, lah dengan cicit ini. Jadi mau bisa pakai yang tidak diketahui, bisa pakai yang tidak diketahui tapi ya asumsikan sama, yaitu standar deviasi satu populasi sama dengan standar deviasi 2. Ingat yang di sini itu sampel. Jadi kalau kan di sini beda, kok di sini sama? Ya karena ini populasi, di sini adalah sampel. S itu standar deviasi sampel. Kalau yang bulat-bulat itu namanya standar deviasi populasi. Kalau mau ngecek lambang logonya itu di tabel, ini udah aku masukin lambang parameternya. Jadi di sini ada rata-rata varian simpangan baku, ini udah jelas kapan dia masuk populasi, kapan dia masuk sampel. Gitu. Guys, ada pertanyaan teman-teman sebelum aku lanjut ke TM 10. Berarti P1-nya itu mengacu sama kata-kata di soal yang duluan ya. Kayak oksigen, itu yang pertama dibilang. Berarti oksigen yang jadi P1. Iya benar. Jadi apapun yang disebut pertama kali itu berarti jadiin data pertama. Misal di sini tadi, yang disebut apa pertama kali yaitu oksigen. Oh, berarti oksigen itu sebagai N1-nya, X1-nya. Nanti kita dapat row 1-nya, alfanya berarti tinggal kita isi alfa. Jadi apapun yang ada di soal, klaimnya apa dulu yang disebutin, itu jadi klaim pertama atau N1, X1 itu. Jadi semisal yang ditanya di soal klaimnya itu misal studi menggunakan tingkat signifikansi 0,01 untuk uji klaim bahwa perawatan placebo efektif. Berarti kan yang efektif itu adalah X2-nya. Ya udah berarti nanti H1-nya itu ngadepnya ke kiri bukan ke kanan. Kayak gitu. Cuman itu jarang. Karena kalau klaim itu biasanya itu nyebut sesuai apa yang disebutin pertama kali. Setahu seperti itu. Jadi selama ini yang aku temuin di soal itu pasti apa klaimnya itu terkait apa yang disebutin pertama kali yaitu oksigen. Berarti kan klaim yang terkait oksigennya. Kayak gitu sih. Mungkin nggak tahu kalau di kelas lain ketemu soal yang katakanlah dapat misal klaim pertama disebutin oksigen, tapi yang diklaimnya itu adalah placebo, itu nggak tahu lagi. Cuman balik lagi di soal apa yang disebut pertama itu adalah data pertama, kayak gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Ya kalau lagi tanya, aku ulangi lagi ya teman-teman. Bisa ke everyone karena biar yang lainnya tahu dan biar aku kok bilang sendiri ngomong sendiri gitu kan. Nah itu dia langsung ke everyone aja. Oke, sorry. Nah ini ada pertanyaan terkait TM9. Kalau enggak, aku lanjut yang terakhir yaitu terkait uji varians atau standar deviasi 2 sampel. Cluenya atau kalau yang diminta di soal itu udah langsung ke variansnya, ya udah dia langsung masuk ke digit yang varians. Udah nggak ada lagi, kita nggak usah pakai apa-apa lagi. Gimana? Oh nggak ada. Oke. Kalau kita lanjut. Kalau misal di soal itu langsung uji variansnya teman-teman, langsung aja masukin ke varians karena di clue soal itu biasanya langsung menyebut varians gitu. Jadi otomatis berarti tinggal masukin aja ke varians. Karena kalau uji varians itu cuma ada satu doang, yaitu ini. Ujilah misal uji varians ini terkait data ini dan data ini. Ya udah kita langsung masukin ke cicit yang ini. Gitu. Gimana teman-teman?
ngerjain aku sore ya. Kalau minggu-minggu itu biasanya memang tetangga-tetangga tuh sering buat ngedain nyanyi bareng gitu loh. Jadi kalau misal ke distract sama suara backsound, anggap aja itu backsound lah ya. Yes. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita masuk, atau aku tunggu deh, nggak apa-apa. Nanti kalau langsung ada pertanyaan aja, misal di tab 9 langsung aja tanyain di chat ataupun langsung speak up, itu sabi banget. Nanti aku balik ke pertanyaannya. Nah, kita masuk sekarang ke korelasi dan regresi sederhana. Di sini ngebahas korelasi sama regresi, dan dia kata-katanya sederhana, berarti x-nya itu cuma satu, y-nya cuma satu. Intinya x-nya yang di sini itu cuma satu. Nah, di sini kita udah kenal x dan y. Apa sih itu x? Apa itu y? X adalah independent variable, independent bebasnya lah, atau bahasa lainnya, x ini tuh bisa berdiri sendiri, dia independen. Tanpa y, dia itu bisa. Misalnya apa? Contoh suatu GDP lah. GDP kan rumusnya adalah C, I, G, and X. Consumer, Investment, Government, and Net Export. Nah, C, I, G, and X. Nah, C, I, G, and X ini sebagai X-nya. X1, X2, X3, X4. GDP itu Y-nya. Maksudnya apa? Ini ada hubungan sebab akibat. Gara-gara C-nya naik, Y-nya jadi ikut naik. Y-nya jadi ikut naik. Gara-gara NX-nya ini turun, GDP-nya jadi turun. Nah, ini GDP Y ini berubah disebabin apa? Disebabin sama X. Akibatnya apa? Akibatnya Y-nya berubah. Jadi ada hubungan sebab akibat di situ. Dan si X ini, C gen X ini, dia nggak peduli si Y. Mau dia ada Y, mau dia enggak, dia itu tetap berjalan semestinya. Konsumsi, dia tetap punya data semestinya tanpa adanya Y. Tapi namanya Y, dia nggak bisa punya data kalau nggak ada si X. Enggak bisa, teman-teman. Jadi Y itu dia tetap bisa kalau X-nya ini dia berubah. Dia baru bisa berubah kalau X-nya ini berubah. Tapi kalau X mau dia Y-nya berapapun, dia nggak modulin si Y, dia bisa berdiri sendiri. Namanya C, I, G, N, X, itu dia tetap berjalan semestinya. Jadi C ini kan punya datanya sendiri, E punya datanya sendiri, G punya datanya sendiri, NX punya data sendiri. Nah, ini dia bisa berjalan sendiri itu tanpa adanya Y. Tapi kalau Y, dia nggak bisa punya data kalau nggak ada X. Nah, ini yang paling penting, kita harus tahu dulu kapan dia jadi dependent variable, kapan dia jadi independent variable. Gitu. Ada pesan nggak? Nggak ada, lanjut. Terus di TM10 ini juga kita ngebahas namanya korelasi. Nah, namanya korelasi itu apakah ada hubungan antara independent variable dan dependent variable. Nah, kalau korelasi itu pasti dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau dia misal katakanlah lebih dari 0, dia melebihi 0,7, berarti 0,8, 0,9, atau 0,75 katakanlah. Nah, ini berarti dia punya korelasinya positif. Tapi kalau dia misal korelasinya itu min 0,75, min 0,8, min 0,9, ini berarti dia korelasinya adalah korelasi yang negatif. Nah, jadi intinya dia punya korelasi atau enggak punya korelasi selama dia menjauhi si 0. 0 itu dia tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi kalau korelasi negatif itu maksudnya gimana? Ketika X-nya nambah 100, Y-nya turun sebesar 80, katakanlah gitu. Ini korelasi negatif. Tapi kalau misal korelasi positif, ketika X-nya nambah 100, Y-nya itu nambah sebesar 80. Jadi X nambah 100, Y-nya juga nambah positif. X-nya naik, Y-nya naik. Ini korelasi positif. Kalau korelasi negatif, X-nya naik, Y-nya turun. Ini berarti korelasi negatif. Hubungannya itu kan tadi ya, hubungan itu adalah sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya itu X. Gara-gara X-nya itu kayak gitu, gara-gara X-nya itu naik, Y-nya jadi apa? Y-nya ikut naik. Akibatnya apa? Y-nya naik. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat di antara X dan Y. Gitu, itu terkait korelasi maupun regresi. Jadi sebenarnya itu sama aja. Cuman kita harus ngekorelasiin dulu baru bisa ke regresi. Kenapa? Kalau selama korelasi aja dia nggak ada korelasinya sama sekali atau mendekati 0, kita nggak perlu lanjut ke regresi. Kok kayak gitu? Ya karena dari korelasinya aja nggak ada hubungan. Ngapain kita capek-capek buat ngeregresiin? Makanya kalau di soal itu paling benar kalau soalnya itu nyuruh korelasi dulu baru regresi. Tapi kalau kebanyakan soal itu biasanya langsung fokus ke bagaimana persamaan regresinya.
Jadi langsung fokus ke regresi. Tapi dalam statistik itu nggak bisa. Kenapa? Kita harus tahu dulu dia punya korelasi atau enggak sih, baru kita bisa lanjut ke regresi. Nah, di sini kan misal ini ada materi ini nggak terlalu kita bahas, kita langsung ke soal aja biar cepat. Di sini ada soal. Jadi kita soal cicit gitu ya teman-teman. Untuk TM10, 11, 12. Oh ya, terusnya TM10 deh. Aku udah buat cicit, tapi aku paling rekomen kalau pakai data analisis. Kenapa? Karena TM10, 11, 12 itu biasanya soalnya itu saling berhubungan. Karena saling berhubungan itu biasanya langsung aja pakai data analisis, itu langsung ketemu jawabannya. Meskipun kalau pakai cicit, kalian mau masukin X-nya. Ini aku ada soal kelasku, yaitu ini aku bisa masukin nih. Aku mau masukin si kontras rasio jadi X. Oh, ini udah data yang bener, data soalku maksudnya. Ini overall rating ini sebagai Y. Kita masukin aja, dan dia itu udah langsung dapat berapa sama regresinya, yaitu apa? Y cap sama dengan 69,89 plus 0,1699 X1. Karena ini masih sederhana ya, jadi X-nya cuma 1. Ini kita bisa langsung pakai data analisis, yaitu ini hasilnya. Kan bersama regresi ya, kita pakai data analisis, nanti ketemulah bahwa Y hat atau Y prediksi. Ingat, Y hat itu adalah Y prediksi. Y prediksinya adalah B0-nya adalah 69,89 plus B1-nya 0,16 X1. Ini akan sama kayak yang ada di sini, 69 0,16. Bakal sama, pasti sama. Nah, sama. Ini adalah persamaan regresinya. Dan ini misal kita mau masukin input nilai X, ketika X-nya diketahui 85, berapa sih nilai Y-nya? Ternyata nilai Y-nya adalah 84,333. Contoh kalau kita mau masukin manual, ketika X-nya diketahui 85, berarti kan 69 plus 0,16 dikali X1, yaitu 85. Hasilnya sama, 84,333. Nah, inilah kalau misal diketahui X-nya berapa, ini adalah Y prediksinya, berarti 84,333. Kita masuk ke soal aja, biar lebih jelas. Kita di soal, buat estimasi persamaan regresi untuk memprediksi overall rating. Jadi overall rating itu adalah Y. Oh ya, ini kita harus tahu dulu kapan dia jadi Y, kapan dia jadi X. Nah, di sini terkait kontras rasio, ini adalah X, resolusi adalah X2, overall adalah Y-nya. Nah, kenapa kayak gitu? Kontras rasio ini dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa maksudnya itu tanpa si overall itu pun dia itu punya datanya sendiri. Untuk resolusi dia juga punya datanya sendiri, berarti ini adalah X2. Sedangkan overall rating namanya rating keseluruhan, dia harus punya sebabnya kalau dia punya jadi overall rating. Sebabnya apa? Penyebabnya adalah dari kontras rasio yang naik, resolusi yang naik, overall ratingnya jadi ikut naik. Sehingga ini adalah Y, namanya aja keseluruhan. Berarti kan dia jadi dependent sampelnya, dia harus punya data yang lain biar jadi namanya keseluruhan. Nah, maka overall rating ini jadi Y, ini adalah X1, ini adalah X2. Sebenarnya kalau ada data kayak gini, ini adalah TM11 karena udah regresinya X-nya lebih dari 1. Cuman kenapa kok ini aku masukin TM10? Karena di soal A dan B ini masih uji 1X, yaitu kontras rasio. Mana buktinya? Yaitu ini. Buatlah estimasi persamaan regresi untuk memprediksi overall rating Y-nya dengan menggunakan kontras rasio. Oke, X-nya itu cuma 1. Uji signifikansi serta hitung coefficient of determination, korelasi coefficient, dan confidence interval untuk beta 1. Oke, kita coba nguji. Nah, ini kan tadi kita udah dapat ya persamaan regresinya itu tadi yang tadi kita hitung di cicit atau pakai data analisis pun sama aja. Yaitu dapatlah Y hat sama dengan 69,89 plus 0,16 X1. Oh ya, karena ini cuma X-nya 1, jadi cuma berhenti di sini. Atau pakai data analisis juga bisa, sama aja. Terus pertanyaan kedua terkait apa itu? Terkait prediksi overall rating dan kontras rasio, uji signifikansi, hitung coefficient of determination. Coefficient of determination itu nama lain dari R2 atau R square-nya. Nah, ini dapat dari dimensi 0,55. Kan dapat dari si R dikali sama bentar. Oh ya, R kali R atau ini jadi coefficient of determination, jadi R kuadrat lah. Ini adalah R square-nya. Atau pakai data analisis itu udah diketahui di R square. Yaitu ini. Kan kelihatan nih udahan R square-nya 0,55. Mau kita pakai digit atau data analisis itu harga pasti sama. Terus kalau yang satunya tadi korelasi coefficient. Kalau korelasi coefficient itu adalah multiple R-nya 0,7432 ini. Yaitu yang mana? Yang ini, multiple R. 0,743237. Ini terkait multiple R-nya.
Tapi kalau coefficient of determination, ini adalah R square-nya. Jadi kalau ditanya berapa coefficient of determination, itu R square. Berapa kalau correlation, berapa tadi? Correlation of coefficient. Jadi kalau correlation of coefficient itu adalah multiple R-nya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini terkait, ini ya sebenarnya datanya udah di sini semua. Ini ada yang tadi udah kita cari, 69 sebagai B0, B1-nya itu sebagai dari X1-nya, atau dari kontras rasio, maka dapatlah persamaan regresinya. Y hat sama dengan, Y prediksi sama dengan 0,1699X, prediksi. B0 kan 69,89. 9,89 X1 B0 plus X1-nya berarti 0,16 X1 kayak gini. Atau berarti X1-nya aku ubah kata-katanya pakai kontras rasio. Biar nggak bingung apa sih itu X1 gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum lanjut? Oh ya, dan ingat lagi, di dalam TM10 itu ngebahas regresi, ngebahas korelasi. Jadi dia itu udah saklek kayak gini ya teman-teman. Klaimnya itu saklek bisa beta 1 itu sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Maksudnya apa? Berarti kan kalau sama dengan 0, dia nggak punya korelasi. Berarti beta 1 dia tidak ada korelasi. Tidak korelasi. Terus beta 1 yang tidak sama dengan 0, berarti ini ada korelasi. Jadi kalau misal klaimnya itu apakah ada korelasi di dalam data itu, berarti kita klaimnya di mana original klaimnya? Dia 1. Kenapa? Karena kalau ada korelasi, berarti dia itu di beta 1 tidak sama dengan 0. Tapi kalau klaimnya apakah tidak ada korelasi di antara data X terhadap Y, berarti original klaimnya di mana? Di beta, di H0. Karena H0 itu, ini jangan kebalik ya, meskipun kata-katanya tidak. Ingat, kalau dalam TM 10, 11, 12, meskipun kata-katanya tidak, itu berarti dia tidak korelasi, berarti dia ada di H0. Beda sama yang di TM 9, kalau ada kata-kata tidak, berarti dia tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti original claim-nya di mana? Di H1. Ini kebalikannya. Di TM 10, 11, 12 itu karena dia tidak ada korelasi di H0-nya. Berarti kalau klaimnya di soal itu misal ujilah klaim bahwa apakah ada korelasi atau apakah tidak ada korelasi antara X dan Y. Kalau tidak ada korelasi berarti original claim-nya di H0. Kalau misal di klaimnya apakah ada korelasi antara X dan Y berarti dia di H1. Kayak gitu. Kenapa? Karena kayak gini udah saklek rumusnya beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Dan setauku dalam TM 10, 11, 12 itu aku belum pernah nemu kalau dia gimana kalau dia original claim-nya itu lebih dari, kurang dari, dia itu pasti tutil. Jadi pasti kayak sama dengan, tidak sama dengan gitu teman-teman. Sependek pengetahuanku, mungkin koreksi kalau aku salah. Tapi setauku selama ini di TM 10, 11, 12 itu klaim itu pasti apakah dia sama atau dia tidak sama. Jadi apakah dia punya korelasi, apakah dia tidak punya korelasi. Udah cuma itu doang yang jadi klaim. Nah, oke, terus di sini kan ada, kita cek. Bentar. Nah, p-value-nya itu dapat dari mana? Dari signifikansi F, yaitu yang ini, 0,013. Jadi p-value. Alpha-nya 0,05. Oh, ternyata dia kurang dari alpha nih. Karena kurang dari alpha, maka kita reject H0. Karena kita reject H0, kita reject bahwa beta 1 itu sama dengan 0, atau dia tidak punya korelasi. Berarti kan kita reject. Maka terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa si X ini dia punya pengaruh signifikan terhadap si Y. Gitu teman-teman. Nah ini, karena di JK0, sehingga variabel kontras hari itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap power rating, atau terdapat cukup bukti untuk, sorry ini salah sih, ini mendukung klaim. Mendukung klaim bahwa X memiliki pengaruh signifikan terhadap Y cap-nya. Kayak gitu. Oke, nyaman terkait kesimpulan. Jadi coefficient of determination itu adalah R square-nya, correlation of coefficient ini adalah multiple R-nya. Terus untuk coordinate interval, untuk coordinate interval, ini tinggal kita pakai data di analisis. Itu berarti ini dapat dari mana? Dari yang lower, yaitu 0,04. Terus ini berarti dari yang upper, yaitu yang 0,25. Untuk confidence interval, kita lihat dulu apa yang di confidence intervalin. Apa yang diintervalin gitu. Nah, di soal itu yang diintervalin adalah B1-nya. Dan confidence interval untuk B1. Dan B1 itu apa? Kan rumusnya adalah Y hat sama dengan B0 plus B1 X1. Berarti apa yang diintervalin? X1-nya. Nah, X1-nya yang diintervalin. X1. Jadi, data yang diambil adalah bagian X-nya, kontras rasio.
Kan di sini ada intercept, ada lower 61 sampai 78, ada 0,04, ada sampai 0,29. Yang kita pakai yang mana? Yang ini, yang bawah. Kenapa? Karena di soal dia adalah klaimnya dari beta 1, yaitu X1. Nah, jadi kita pakai yang di sini. Sorry, kita pakai yang kedua yang X. Nah, kita ada pertanyaan. Dan beta satunya berapa? Kan beta satunya tadi itu 0,16 ya. Itu ini. Ini adalah beta satunya. Nah, karena beta satunya di sini berarti dia benar-benar berarti dia punya korelasi. Atau dalam cukup itu mengklaim bahwa dia punya korelasi. Karena dia ada di range antara confidence intervalnya. Cuman kita jarang kalau untuk masalah regresi terus stepwise itu tuh kalau stepwise sering sih. Kalau regresi dan regresi berganda itu jarang banget dosen kayak uji klaim. Karena kalau uji klaim itu biasanya fokus kita ke TM9. Kalau TM10 itu biasanya bagaimana persamaan regresinya, terus bagaimana confidence intervalnya, bagaimana ketika diketahui X-nya segini berapa Y prediksinya. Cuma kayak gitu. Aku jarang nemu kalau soalnya itu klaim terkait misal kayak gini itu jarang banget. Misal di UAS tuh jarang, setauku ya, mungkin koreksi juga kalau aku salah. Oke, aman teman-teman, sebelum aku lanjut. Oke, kita lanjut ke yang B sekarang. Yang B, ketika prediksi overall rating dan confidence intervalnya untuk monitor komputer yang memiliki contrast ratio 85. Nah ini, ada perbedaan cara mencari confidence interval. Kalau yang tadi kita tinggal ngambil dari data analisis, ingat itu adalah confidence interval dari X keseluruhan. X-nya bukan satu, X-nya itu ada 78, 98, 84, 78, 65, 57. Dia bukan saklek ke 85. Jadi kita nggak bisa pakai confidence interval yang ada di data analisis itu tadi. Kita nggak bisa pakai confidence interval yang di sini itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah confidence intervalnya miliknya X banyak. Sedangkan yang ditanya itu cuma X-nya yang ketika 85. Oke, ketika X-nya 85, oke yang ditanya apa? Buatlah prediksi overall rating, prediksi Y-nya itu berapa? Kita suruh prediksi nih, Y-head-nya berapa? Dan confidence intervalnya jika X-nya itu 85. Oke, kalau X-nya 85, kita X-nya 85 berarti kan Y-nya yang tadi udah kita hitung adalah 84,333. Oke, kalau misal X-nya 81 berapa? 81 berarti Y-nya adalah 83. Kalau X-nya 80 dia berapa? Berarti Y-nya adalah 83,48. Kalau X-nya tadi 85 berarti 84,33. Nah, untuk dari confidence interval itu kita nggak bisa langsung pakai yang data analis kayak gini. Gimana caranya? Kita bisa pakai rumus yang kayak gini. Ini rumusnya adalah S Y head bintang sama dengan S. Ini kan lama banget ya. Ini kita harus masukin dulu manual. Kita harus nyari dulu si X1 min X bar kuadratnya yaitu ini. Ini udah aku cariin hasilnya itu segini. Terus ini ada X bintang, ada X bar, ada ini lama banget. Aku cara ini sejam baru kelar. Serius. Tapi ada cara cepetnya. Gimana cara cepetnya? Kita pakai data analisis. Cuman, nah karena X-nya adalah 85, berarti kita harus ngurangin data-data di X. 78 ini kita kurangi semua pakai 85. Nah, jadi kan ini kita tarik ke bawah. 78 kurang 85 min 7. 98 kurang 85 13. 84 kurang 85 min 1. 78 kurang 85 min 7 ke bawah semuanya. Kita udah dapat si X85. Ini baru kita bisa ngeregresiin. Ini kita pembuktian ya. Oh ya, bentar ini aku hapus dulu di sini. Ini ada data overall rating dan X. Ini kita regresiin data analisis terus nah ke regresi. Y-nya itu adalah overall rating. X-nya itu adalah contrast ratio. Nya aku mau labelnya karena labelnya itu aku blok, jadi labelnya kita centang. Outputnya aku mau taruh di misal ke atas ke sini. Nah, oke. Nah ini dapat si dia dari data yang kita regresin itu adalah data yang X-nya ketika 85 dan dia adalah overall rating. Maka dapatlah lower dan uppernya. Berapa? Berarti dia adalah karena dia bilang yang diminta apa sih kedua interval dari oh ini berapa kedua interval untuk monitor komputer yang memiliki contrast ratio 85.
Berarti koordinat intervalnya si overall rating, Y-nya. Nah, Y-nya berapa sih koordinat intervalnya? Berarti kita cek ke data itu tadi. Bentar. Nah, ini ada di mana tadi? Di sini. Lower dan uppernya itu adalah 81 sampai 87. Kita kopas dulu. Kita cek kalau pakai cara manual itu gimana. Nah, ternyata pakai cara manual hasilnya sama persis. Ini cara manual yang panjang banget. Aku udah nyoba. Caranya ini lama banget lah. Kita harus ngitung dulu si X min X bar pangkat 2-nya. Terus ini buat dapat X bintangnya 85. Ini bener-bener lama banget. Jadi mending kita pakai data analisis yang mana kita udah ngurangi semuanya. X ini udah kita kurangi 85. Jadi kita kurangi 85, dapatlah si min 7, 13, min 1. Terus ini baru bisa diregresiin. Terus diregresiin kita dapatlah untuk bisa untuk dapat lower dan upper dari confidence intervalnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini masih X-nya 1 ya. Kita belum masuk ke regresi berganda. Ini baru X-nya ketika kontras rasio doang. Belum masuk ke gimana kalau ketambahan sama resolusi gitu. Oke. Aman semua ya berarti teman-teman. Gue jadi minum bentar. Oke, kalau aman berarti oke, aman. Kita langsung masuk ke TM 11. Ini ada chatnya. Jadi kalau main di regresi yang sudah dikurangi, iya benar. Jadi kalau main di regresi itu adalah kolom yang udah dikurangi sama 85. Jadi kalau misal diminta X-nya diketahui nih, X-nya kalau 85, Y-nya berapa? Kita langsung aja buat kayak gini teman-teman. Misal nih. Nah, kalau kalian teman-teman tahu, sebenarnya ketika kita udah ngurangi tadi, data-data itu tadi kita kurangi semua jadi min 7, terus 1, 13 tadi kan ya. Itu sebenarnya itu kita udah diketahui juga Y-nya berapa, yaitu ini. 84,333. Tanpa kita harus perlu manualin lagi Y plus B0 tadi adalah 69, berapa tadi? 69, itu ya. Terus tambah 0,16 kali X-nya adalah 85. Itu kan daripada kita masukin itu, kita pakai cara ini pun udah ketemu Y-nya berapa. Kita udah ketemu lower upper kali intervalnya berapa. Itu otomatis semua lah. Jadi kalau semisal di soal itu diketahui X-nya misal X-nya 85, X-nya 82, kita X-nya 81. Itu kita langsung aja pakai yang di sini kayak gini. Kenapa? Mau yang ditanya itu nggak ada kalau intervalnya, mau yang ditanyain itu cuma Y-nya, mau yang ditanya itu cuma apanya, mending kita pakai ini. Aku saranin. Kenapa? Karena kita sementara buat ini dulu. Terus yang diminta soal itu katakanlah confidence interval, ya kita tinggal ngambil dari confidence intervalnya. Kalau diminta misal Y-nya, yang diminta berarti Y adalah 84,33-nya. Ini udah otomatis ketemu semuanya ketika X-nya 85. Gitu. Kalau pakai data ini terkait counter rasio 8 ketika X-nya diketahui 85. Oke, aman ya. Rahmat, kita lanjut ke TM 11 terkait regresi berganda. Ini nggak ada bedanya sebenarnya. Ini benar-benar sama persis, cuman X-nya aja yang ketambahan 1. Misal yang tadi X-nya cuma 1, sekarang X-nya 2. Atau misal 3 deh. X3, X4, X5. Intinya dia lebih dari 1. Itu namanya regresi berganda. Ini nggak ada materi perubahan dari TM 10. Benar-benar sama saklek persis banget. Dan nggak ada materi lain. Benar-benar nguji ketika ketambahan X doang. Jadi nggak ada materi baru yang ada di TM 10 ini. Nah, kita coba cek di TM 11. Langsung masuk aja ke soal. Oh ya, ini aku pakai ke 10 lagi. Untuk yang C dan D. Soal C dan D itu dia nguji gimana kalau ada overall rating dari kontras rasio dan resolusi. X-nya udah 2. Kontras rasio, ini X1, resolusi adalah X2. Ini udah 2X, berarti ini masuk ke regresi berganda. Berarti dia masuk ke mana? Berarti dia masuk ke TM 11. Nah, kalau yang AB ini tadi masih TM 10, makanya aku masukin ke TM 10. Kalau yang CD ini udah masuk ke TM 11. Tapi sebenarnya caranya sama persis. Yang diminta apa? Buat persamaan regresinya. Untuk prediksi overall rating menggunakan kontras rasio dan resolusi. Ya udah, kita buat persamaan regresi dari ketiga data, yaitu kontras rasio, resolusi. Ingat Y-nya apa? Overall rating. Jangan sampai kebalik ya. YX itu jangan sampai kebalik. Kita masukin Y-nya adalah overall rating. X-nya apa? Dua-duanya. Dan dia wajib bersebelahan. Kenapa kok kayak gitu? Nih coba, aku pembuktian. Semisal dia nggak bersebelahan. Ke data analisis.
regresi. Y-nya yang aku input itu adalah Y dari bentar. Y dari overall rating, yaitu ini. Nah, X-nya itu ku coba satu-satu ya, kontras rasio. Berarti ini. Terus ini sampai rating ya, sorry, resolusi. Oh, ini bisa sih bentar. D17 ini ku copy, nggak bisa ya? Oh bisa kok. Nah ini sama resolusi. Kayak gini. Ini bentar, outputnya aku mau taruh di sini deh. Dia akan bisa. Kenapa? Karena dia wajib bersebelahan. Sehingga X-nya ini harus bersebelahan. Jadi dia X di kontrasio sama resolusi. Tinggal kita upload semuanya. Nah setelah itu kita masukin, katakanlah outputnya ini aku mau masukin di sini. Nah di sini deh. Nah ini udah dapat. Oh ternyata udah ada kontras rasio sama resolusi. Berarti sama regresinya yaitu Y hat sama dengan 43 plus B0, berarti B1-nya itu 0,11 kontras rasio ditambah 0,38 resolution. Kayak gini. Ini terkait persamaan si regresi dari bintang dengan regresi berganda. Itu kayak gini, 43, 0,11, 0,38. Kita cocokin sama jawaban kita yang ada di sini. Nah, 43, 0,11, 0,38 sama. Berarti persamaan regresinya yaitu 0,43, 10,45 plus 0,11, 34 kontras rasio plus 0,38 resolusi. Oke. Nah, ini kan kita udah dapat persamaan regresi, yaitu dari regresi berganda. Yang ditanya setelahnya apa? Signifikansi, hitung coefficient of determination, hitung korelasi coefficient. Itu kan dapat dari multiple R dan R square-nya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja coefficient of determination itu dari R square, correlation of coefficient itu dari multiple R-nya. Nah, ini tinggal kita masukin dari data analisis yang ada di sini. Oh ya, ini kan ada adjusted R square. Ini ada R square. Yang kita pakai mana? Itu pakai adjusted. Itu boleh pakai R square, boleh pakai adjusted. Tapi yang paling recommend itu pakai adjusted R square. Jadi setelah R square itu udah disesuaikan dengan beberapa kondisi. Tapi aku gak tahu kondisinya yang mana. Cuman kita dosen kita itu Pak Yun, itu pakai yang adjusted R square dalam coefficient of determination-nya. Nah, untuk correlation coefficient ini pakai langsung aja dari multiple R-nya. Itu berapa? 0,91481. Dari sini udah kelihatan, oh dia punya korelasi yang tinggi banget nih. Korelasinya itu 0,9. Waduh, ini berarti sangat signifikan terhadap si Y. Kayak gitu. Antara kontras rasio dan yang satunya itu tadi resolusi. Nah, terus yang terakhir itu nguji terkait confidence interval. Nah, confidence interval gimana kalau semisal kan dari beta 1 dan beta 2. Nah, ketika diketahui X-nya 85 dari kontras rasio dan resolusi ratingnya itu 74, gimana cara kita bisa dapat confidence intervalnya? Ya caranya gampang. Kita lagi-lagi pakai yang tadi dikurangi 85 dikurangi 74. Hasilnya kayak gimana? Kayak yang di D. Nah, yang di D ini kan 85, ini 74. Caranya sama persis. Jadi ini dikurangi dulu. Kontras rasio ini kita kurangi sama 85. Resolusi ini kita kurangi sama 74. Nah, dapat. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Dapat angkanya. Sehingga yang diregresi itu yang mana? Y-nya itu overall rating. X-nya harus bersebelahan. Ingat X-nya harus bersebelahan. Berarti yang ini. Nah, dapatlah angka ini. Ini hasil akhir ya teman-teman, hasil akhir. Dan kini udah dapat nih, oh lower uppernya berarti persamaan regresinya adalah 78,139 dan 83,884 gitu. Ini terkait, oh berarti Y prediksinya atau overall ratingnya dari kontras rasio 85 dan 74 itu confidence intervalnya itu 78 sampai 83. Dan dia apa itu prediksi realnya adalah 81,012. Dapat dari mana ini? Dapat dari sini. 81,011. Maksudnya apa? Maksudnya, ingat namanya statistik itu nggak ada yang 100% akurat. Akurat ini nggak ada. Ini
benar-benar nggak ada dalam statistik itu 100% akurat itu nggak ada, makanya ada namanya alfa, ada tingkat signifikansi. Nah di sini karena dia confidence intervalnya 78 sampai 83, maksudnya bisa aja data kita ini tuh nggak 81, bisa aja sampai ke 78, bisa aja sampai 83, tapi nggak mungkin dia 77. Jadi bisa aja dia 78, 79 lah, bisa 79, bisa aja 80, bisa aja Y-nya itu 82 kayak gitu. Jadi ada confidence intervalnya, tingkat kepercayaannya kayak gitu teman-teman terkait Y, ratio overall ratingnya. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke TM 12. Karena TM 10 dan 11 itu sama sebenarnya. Sebenarnya tadi tambahannya itu terkait X-nya aja yang nambah. Caranya itu sama. Kalau misal X-nya 85, X2-nya 74, ya tinggal kita kurangin aja. Jadi tinggal kita kurangin sama 85. Ini kita tinggal kurangin sama 74, terus kita buat regresinya. Ya, ini aku coba hitung lagi. Nah, kita coba ke data analisis, kita buat regresi. Ini dihapus dulu semuanya. Oke. Nah, Y-nya berarti kita masukin tadi yang di sini. Yaitu ini. Y-nya kita masukin Y, overall rating. X-nya, ingat X yang udah disesuaikan setelah dikurangi 85 dan 74. Berarti ini. Yang kita blok. Aku mau masuk ke sini deh, ke bawah. Berarti adisinya bisa kita samain. Nah, ini dapatlah. Y-nya berapa? 81. Confidence intervalnya berapa? 78 sampai 83. P-value-nya berapa? 0,01752458. Berarti dia kurang dari alfa. Kayak gitu teman-teman. Oke, terkait regresi berganda, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke TM 12? Oke, untuk rekornya sendiri nanti aku upload di YouTube kelas yaitu 507 PK Instan. Misal kalau ada yang mau dari record ataupun ini juga bisa gitu. Nyaman ya terkait dari beranda, karena aman. Kalau ada langsung aja ke chat atau bisa langsung speak up. Kita lanjut dulu ke TM 12. Nah, TM 10, 11, 12 ini kita benar-benar full diajari sama namanya data analisis. Kita diajar bisa-bisa di sana. Di sini di TM 12 itu terkait menyusun model regresi. Oke, karena kita nyusun model regresi, jadi sebelum kita dapat misal nih di TM 11 tadi, kok tiba-tiba udah ada, bentar, di TM 11 tadi kok udah tiba-tiba ada kontras rasio, ada resolusi. Nah ini kan berarti awalnya itu nggak cuma dua ini teman-teman. Awalnya itu ada banyak banget. Ada kontras rasio, ada resolusi, terus ada misal katakanlah dari prosesornya, terus misal dari kameranya, atau misal dari yang lainnya. Nah ini banyak banget X-nya. Nah cuman, kenapa kok yang masuk cuma kontras rasio dan resolusi? Dan kenapa yang ditanya pertama itu langsung regresi? Berarti diasumsiin bahwa dia itu udah punya korelasi antara ini terhadap Y-nya. Maka kita bisa pakai kontras rasio dan resolusi. Tapi semisal sebenarnya sebelum itu tuh kita harus nguji dulu mana sih X yang bisa masuk, apakah kontras rasio, resolusi, apakah prosesornya, apakah dari kameranya atau apanya gitu. Nah itu kita harus uji dulu buat ngedapatin si X2 ini. Ini pakai apa? Ada prosedurnya, ada 3 metode. Kenapa nggak sebut 4? Karena yang best subset itu, atau bentar, best subset ini nggak pernah keluar di soal, entah itu di ujian atau di kuis atau di latihan itu nggak pernah keluar. Jadi aku bilangnya fokus ke 3 cara prosedur yang utama. Ada stepwise, forward, backward elimination. Jadi ada 3 ini. Nah ini kita ngujinya satu-satu. Misal gimana? Kalau pakai stepwise, dia dimulai dengan no independent variable, bener-bener nol. Bener-bener Y sama dengan B0 doang. Nggak ada independent variable yang nggak ada B1 X1 nya. Nggak ada sama sekali. Dimulai dari dia bener-bener jomblo, nggak punya siapapun. Dia mau nyari pasangan terbaiknya. Nah, dia bener dimulai dari nol, nggak punya siapapun. Nah, cara pertama yang kita lakuin apa? Dalam stepwise cara pertama itu kita ngeresolusiin semuanya. Semua independent variable. Misal kalau ada 5 independent variable, kita korelasiin semuanya, kita cari yang tertinggi, yang punya korelasi tertinggi untuk menjadi B1X1 yang pertama bisa masuk ke sini. Nah, langsung ke soal aja biar lebih jelas. Nah, ini soal kuis kelas kemarin. Nah, ini kan ada X-nya itu ada 3. Yaitu ada edge, footage, ada room.
Yang A itu minta gimana uji kalau pakai stepwise. Stepwise karena dia benar-benar Y sama dengan B0, kayak gini doang. Kita uji mana sih yang paling berkorelasi. Ini cara pertama ya. Jadi cara pertama kita cari dengan cara korelasi. Yaitu 0, ternyata di sini dapatlah korelasi tertinggi adalah room 0,8911. Berarti di sini Y sama dengan B0 plus B1 rooms. Nah, karena kita udah dapat si rooms adalah sebagai terbaik, berarti kan dari room ya. Nanti room ini kita uji satu-satu, room dengan edge, room dengan footage. Semisal dengan edge itu p-value-nya 0,02, terus dengan footage itu 0,015. Kan lebih kecil mana? Lebih kecil yang footage. Meskipun edge ini lebih kecil daripada alpha, yang kita maunya cuma satu, p-value terkecil. Nah, jadi kita balik ke materi. Yang kita uji setelah kita udah dapat nih Y sama B0, terus ketambahan B1 itu yang terbaik tadi. Orang pertama yang bisa masuk ke kehidupan dia itu si room. Kita uji siapa lagi sih yang bisa masuk. Nah, ujinya pakai apa? Pakai ini. Ketika ada P value yang lebih kecil, misal dari edge terus footage tadi itu sama-sama lebih kecil dari P value, sama-sama lebih kecil. Ingat yang kita ambil cuma satu, yaitu independent variable dengan smallest P value. P value yang terkecil dari edge dan footage. Nah, kita cek di jawaban tadi. Di jawaban tadi, setelah kita uji satu-satu, room dengan footage, terus room dengan edge, yang punya P value terkecil mana? Antara edge dan footage. Itu adalah, edge itu adalah 0,9. Oh, ini tinggi banget, bahkan dia lebih dari P value, nggak boleh masuk nih. Nah, terus footage itu 0,01, yang mana ini kurang dari alpha, alphanya 0,05. Nah, berarti yang bisa masuk mana? Footage ini bisa masuk persamaan. Sehingga persamaan baru kita, persamaan kita yang kedua, adalah room ketambahan sama footage. Berarti Y sama dengan B0 plus B1 room plus B2 footage. Nah, karena kita udah punya namanya footage, udah punya pasangan yang kedua, kita uji. Dua-duanya nanti kita uji sama persamaan ketiga. Berarti ketiga-tiganya kita masuk. Edge, footage, room ketambah sama edge. Ini variabel barunya. Ternyata setelah diuji edge ini dia kurang lebih dari alpha. Karena lebih dari alpha, maka karena P-value-nya lebih dari alpha, maka edge tidak bisa masuk persamaan model yang dibutuhkan. Sehingga kesimpulan akhirnya itu balik lagi ke sini. B0 plus B1 room plus B2 footage, yaitu ini jawabannya. Itu ini. Berarti min 3,5369 plus B1-nya itu 0,064, B2-nya terkait room 8,567. Itu ini. Kita nggak bisa pakai yang di sini. Meskipun kita udah ngecek nih, udah ada data. Ingat, ini ada data X. Yang mana ini nggak boleh masuk persamaan model regresi. Jadi yang cuma bisa masuk yaitu yang dari atas tadi. Yang di sini. Oke, untuk metode stepwise ada pertanyaan teman-teman? Kalau gak ada, bentar, terkait ke materi dulu. Di materi, itu ada namanya broad section. Kalau yang stepwise, dia itu bisa menghapus data. Maksudnya gimana? Misal, ada edge, footage, room, katakanlah nambah. Ada X4 lah, X4, X5, X6 misalnya ya teman-teman. Jadi kan yang bisa masuk adalah edge dan footage. Footage dan room. Berarti kan Y plus B1 footage plus B2 room. Kan kayak gitu ya. Nah, semisal nih, ketambahan X4, X5, X6, X7, X8. Contoh, kita uji satu-satu lagi. X4 ternyata bisa masuk, plus X4. Terus kita uji satu-satu lagi, ternyata antara X5, X6, X7, X8, yang paling kecil adalah X5. X5. Nah, ternyata ketika X5 ini masuk, ternyata B room ini tadi, dia jadi lebih dari P value. Ini bisa dihapus dari data. Ini kalau model stepwise. Tapi kalau forward selection, kalau dia udah masuk dari persamaan, sejak awal udah masuk. Oke, kalau model forward selection ya, dia udah masuk dari awal, dia nggak bisa menghapus. Bener-bener ya udah, karena dia itu konsepnya itu setia. Kalau dia udah cari pasangan dan dia udah masuk ke kehidupannya, dia nggak akan bisa ngelupain si dia. Karena modelnya forward itu kalau udah masuk, dia udah nggak akan bisa keluar. Tapi kalau namanya stepwise regression, dia bener-bener nyari yang terbaik, paling terbaik banget. Kalau di data ada yang misal dia sebelumnya masuk kok tiba-tiba ditambahi satu variable, dia jadi jelek, ya dia harus dihapus. Ini dia bisa ngehapus p-value di remove dari model. Kayak gitu. Cuman kalau model forward selection, dia nggak bisa ngehapus. Dia benar-benar cuma bisa ngemasukin doang. Dan sama dia dimulai dengan kejombloan, yaitu no independent variable in model. Dimulai dari Y sama dengan B0 doang. Cara satu kita buat korelasi tertinggi jadilah B1X1. Nah, ini biasanya
Korelasi tertinggi itu mengindikasikan bahwa p-value-nya paling kecil. Kita buktikan ke kuis. Nah, di sini ketika kita buat korelasi, room itu korelasinya paling tinggi. Kita cek p-value-nya. P-value dari room itu paling kecil. Ya karena emang dia itu sebenarnya saling berkaitan antara korelasi dan regresi. Dan nggak berkaitan, sebenarnya kita harus ngekorelasiin dulu baru ngeregresiin. Kenapa? Karena kalau dia itu nggak punya korelasi, nggak perlu kita regresi. Berarti dia nggak secara kesimpulan dia nggak bisa masuk model karena secara korelasi aja dia nggak berkorelasi gitu. Nah itulah pentingnya korelasi dulu baru regresi. Jadi di sini kita korelasi dulu. Oh dia room ini paling tinggi nih, otomatis p-value-nya itu pasti paling kecil. Makanya dia pasti masuk persamaan pertama kali dalam persamaan kita. Persamaan si ini tadi y sama dengan b0 plus b1 dari korelasi yang tertinggi. Dari korelasi terbaik. Terus nanti kita uji satu-satu yang kayak tadi. Ini persis caranya pakai daily stepwise. Dan ini nggak ada beda. Cuma bedanya, kalau forward selection, ini dia bisa menghapus. Kalau forward selection, kalau stepwise dia bisa menghapus. Kalau forward selection dia nggak bisa. Kalau udah masuk, dia udah masuk nih. Ya udah selamanya B1 ini harus ada di persamaan. Gitu. Untuk metode terakhir yaitu backward, ini kebalikannya. Jadi dia dimulai dengan dia punya semua tipe-tipenya, dia dimasukin dulu all independent variable. X1, X2, X3, X4 ini dimasukin semuanya ke dalam model persamaan. Jadi dimulai dari Y sama dengan B0 plus B1 X1, B2 X2, B3 X3, semua dimasukin sama model backward elimination. Jadi dia masukin dulu, terus nanti karena dia udah masih semuanya, dia tes semuanya, nanti mana sih yang paling nggak cocok dia buang. Jadi kalau dia punya semua pasangan nih, ada 10 pasangan contoh. Terus ternyata kok dari 10 pasangan dia kecani semuanya bareng-bareng, kok sama si pasangan ketujuh ini nggak cocok nih, kita buang. Nah ini konsepnya sih backward elimination. Nah kita tes ke quiz, maksudnya gimana? Nah maksudnya dalam backward elimination itu kita masukin semua datanya, yaitu age, voltage, room ini kita masukin semuanya. Kita lihat mana sih p-value tertinggi. Ternyata p-value yang tertinggi atau p-value yang lebih dari alpha adalah 0,64. Misal voltage ini adalah 0,51. Kan ini lebih dari alpha. Ingat, yang dihapus cuma p-value terbesar, yaitu cuma mana yang edge. Cuma satu yang terbesar yang dihapus. Meskipun si voltage ini lebih dari alpha, ini nggak bisa kita hapus langsung. Nah, yang mana dihapus yang cuma edge. Oke, bentar. Nah, coba yang dihapus. Terus nanti kita uji lagi footage dan room. Karena tinggal dua, ya kita tinggal uji dua. Yaitu tinggal footage dan room. Ternyata p-value-nya itu kurang dari alpha semuanya. Karena kurang dari alpha semuanya, ya udah berarti mereka keduanya bisa masuk ke persamaan. Kesamaan akhirnya adalah footage dan room yang bisa masuk ke persamaan regresi kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya baik kita pakai stepwise maupun backward elimination ini menghasilkan data yang sama, yaitu sama-sama room dan footage. Kayak gitu guys. Ada pertanyaan terkait model TM12 ini? Oke, aman nggak? Oke, itu ada chat. Yang forward selection. Nah, ini sebenarnya sama persis kayak stepwise. Persis. Jadi maksudnya apa? Ini lebih enak daripada stepwise karena kita nggak perlu musing-musingin gimana kalau semisal kita udah masukin data kok tiba-tiba jadi jelek. Jadi gini, ketika ada X-nya 5 deh. X1, X2, X3, X4, X5. Kan kita dimulai dari Y sama dengan B0 ya. Kita mulai dari awal banget, yaitu tanpa nggak punya X sama sekali, nggak punya B1 X1, nggak punya B2 X2, nggak punya B3 X3, dan nggak punya, ya ini dia nggak punya X lah, dia nggak punya pasangan, dimulai dari no independent variable. Nah, ketika dites, korelasi yang paling tinggi mana? Ternyata X4. Ini paling tinggi di korelasi. Oke, berarti kita tambahin B1, X4. Nah, setelah kita udah dapat X4, X4 ini kita uji. Gimana kalau X4 dengan X1, X4 dengan X2, X4 dengan X3, dan X4 dengan X5? Mana yang punya P-value paling kecil? P-value-nya paling kecil. Dan syarat kedua, selain dia terkecil, dia harus kurang dari alpha. Jadi misal nih, yang dari X1, X4, misal X4 terhadap X1, X4 terhadap X2, X4 terhadap X3, dan X4 terhadap X5, yang paling kecil P-value X1, dan dia kurang dari alpha, dia berarti bisa masuk ke persamaan. Berarti B2 X1.
Nah, karena kita udah punya 2X. Sekarang kita ngujinya 2X, berarti X4 dan X1 diuji dengan X2, terus X4 dan X1 diuji dengan X5, X4 dan X1 diuji dengan X3. Antara 2, 3, 5 ini, mana yang P-value terkecil? Katakanlah P terkecil adalah 3. Oke, dia bisa masuk lagi ke sini, X3. Kapan dia berhenti? Berhentinya itu nih, plus B3, X3. Kapan dia berhenti? Ketika kita uji, ketika tiganya ini, B0 plus B1 X4, X1 dan X3 kita uji dengan X2, kita uji dengan X5, ternyata baik X2 dan X5 P-value-nya itu lebih tinggi daripada alpha, kita stop. Jadi kita stop kapan? Ketika P-value-nya itu nggak ada yang lebih kecil daripada alpha. Ini berarti, pertama register baiknya yaitu ini. Nah, ketika, misal kita udah masukin B3 X3 nih, ternyata B2-nya ini jadi lebih dari alpha. B2 ini lebih dari alpha, tiba-tiba jadi alpha. Ingat, dalam model forward selection, dia nggak bisa ngehapus. Kalau dia udah masukin, dia udah setia, dia nggak bisa ngehapus data yang ada di sini. Ini si model forward selection. Nah, tapi kalau stepwise nggak. Misal ini stepwise nih, datanya kayak gini. Ternyata di dalam stepwise, ketika dia masukin B3, X3, ternyata X1-nya jadi lebih dari alpha. Kalau kayak gini, berarti X1-nya ini bisa dihapus dari persamaan. Nah, kayak gitu, terkait perbedaan antara stepwise dan forward selection. Oke. Ini terkait backward aman ya. Backward itu lebih gampang karena paling enak backward sebenarnya. Karena tinggal kita masukin semua data X1 sampai X5 kita masukin, kita uji semuanya langsung, nggak perlu satu-satu kayak forward selection dan stepwise. Mana yang P-value terbesar? Oh, X3 nih, kita hapus. Terus nanti dari X1, X2, X4 dan X5 mana yang lebih besar? Ternyata X3. Dia lebih dari alpha. Terus setelah nggak ada lagi, ya udah berarti berhenti. Ini paling enak karena paling cepat dalam backward elimination. Yang stepwise, oke, bentar. Kayak free ya, guys. Jadi kalau di stepwise regression, dalam stepwise regression itu yang tadi aku bilang, kalau dia udah memasukin B0 plus B1 kan ini contohnya yang tadi aku dapat X1, X3, X2 plus B3 X3 deh. Nah, misal ketika kita udah masukin B3 X3, misal ternyata P value dari X2 ini jadi lebih besar daripada alpha. Ini kita bisa menghapus. Nah, misal ke soal deh. Nih bayangin, ini ada independent variable-nya itu ada 12. Ini lama banget sih, seharian pun gak akan selesai kalau pakai stepwise. Jadi UAS kemungkinan itu ya maksimal 5 lah. Ini maksimal, aku yakinnya. Kalau nggak 3, ini prediksi kalau nggak 3, ya 4. Sebenarnya itu kayak gitu. Untuk nguji X. Karena nggak mungkin kalau dalam stepwise regression tuh sampai 12 itu betul-betul kayaknya nggak mungkin. Karena kita nggak boleh pakai Gretel, dan kita hanya boleh pakai EXOR. Nah, misalnya ini nih, dalam stepwise, kan kita ngitung dulu kurasi tertinggi. Ini jadi persamaan terbaik yang pertama bisa masuk. Oke, yaitu B0 plus B1, berarti yang terbaik itu adalah OBP. Oke, berarti dimulai dari B0, Y sama dengan B0 plus B1 OBP. OBP itu berapa? Ya, B1. B1 OBP. Kan gini nih. Terus misal nanti yang kedua kita uji OBP ini satu-satu, OBP dengan H, OBP dengan 2B, OBP dengan 3B, dengan HR, dengan DPI, OBP dengan DBP, OBP dengan SO, OBP dengan SB. Ini semua kita uji satu-satu. Di satu-satu ternyata P value terkecilnya itu katakanlah jadi 2B. Ini jadi punya P value terkecil kedua. Dia bisa masuk. Berarti B2, 2B. Meskipun 2B, 3B, HR, RB ini kurang dari alpha semua. Meskipun dia kurang dari alpha. Ingat, yang kita ambil yang mana? Yang P value-nya paling kecil di antara semuanya. Yang paling kecil adalah 2B. Jadi yang kita bisa masukin cuma satu doang, yaitu 2B. Nggak bisa kita masukin, misal kita uji satu-satu, ternyata 2B ini kurang dari alpha. Terus 3B kurang dari alpha. HR kurang dari alpha. Kan banyak yang kurang dari alpha. Kita nggak bisa langsung masukin semua. Oh, ini bisa langsung masuk semua nih. Nggak bisa. Kita bisa cuma satu-satu. Yang paling kecil mana? 2B. Ya udah, ini yang bisa masuk ke persamaan. Nah, semisal nanti kita tambahin lagi. Kan ini 2B, B1 udah punya pasangan, yaitu B2. Berarti sekarang ujinya gimana? Ujinya B1, B2 plus kita uji pakai B1 B2 diuji pakai 3B, B1 plus B2 diuji pakai HR, B1 plus B2 diuji pakai RBI. Jadi dia udah punya dua pasangan. Sebenarnya kita udah dapat lagi. P-value terkecil adalah HR. Ini kita bisa masukin ke sini berarti B3 HR. Nah, kayak gitu. Semisal kita udah masukin HR,
Oke, kita udah masukin HR nih. Ternyata B2 ini jadi lebih dari alfa. P-value-nya lebih dari alfa. Ini bisa kejadian, bisa banget. Kita lebih dari alfa. Stepwise ini bisa menghapus model. Jadi model yang baru adalah B0 plus B1 OBP plus B2 2B. Kayak gini teman-teman. Ada pertanyaan terkait ini? Jadi kalau stepwise itu dia bisa menghapus model, kalau progression dia nggak bisa menghapus si model. Iya dah Yun. Oke. Dalam TM 12 kita selain menguji prosedur-prosedurnya, kita juga menguji gimana kalau pakai dummy variable. Tadi yang nanya terkait dummy variable di awal. Nah, dummy variable itu kita ngebahas ketika semuanya itu adalah X. Entah itu Buffalo, Pittsburgh, Detroit, itu semua adalah X. X1, X2, X3. Ingat, dalam dummy variable, kalau X-nya ada 3 independent variable, dummy variable-nya itu 2. Tapi kalau X-nya itu 4, X4 nih katakanlah, dummy variable-nya itu 3. Jadi gimana? Ini aku coba ke soal quiz. Nah, ini ada 4X. 4X itu ada apa aja? Ada continuous verbal, ada late verbal, ada no verbal, ada ratio. Ada 4X. Kalau 4X berarti dummy verbalnya itu ada 3. Ingat, dia pasti dikurangi 1 dari misal 4, jadi dikurangi 1 adalah 3. Berarti caranya nanti adalah, karena ada 4 nih, ada continuous verbal, ada late verbal, ada no verbal, ada radio. So, berarti nanti adalah di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Kayak gini intinya. Nah, jadi kita cuma ada 3 ini doang. Maksudnya 3 itu 3 ini loh teman-teman. 3 kolom lah. 0, 0, 0 itu kan 3. Tapi kalau misal 3 doang, yaitu continuous, LV, late verbal, dan no verbal. Berarti dia cuma 2, yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kayak gini. Ini terkait dummy variable. Nah, datanya, karena dummy variable, data ini harus digabungin. 57 ini masuk ke row bawah sini. Terus 64 ini berarti masuk ke bawahnya 47, 37 masuk ke bawah 73. Jadi dia jadi satu baris doang. Jadi digabungin semuanya jadi satu baris. Dan satu baris ini tadilah yang akhirnya jadi nama berubah jadi Y. Satu baris ini. X-nya mana? X-nya yang udah kita buat dummy variable-nya. 000, 100, 010, 001. Ini mau kalian acak seperti apapun boleh. Namanya aja dummy. Diacak pun boleh. Mau kalian 100 terus 010 001 000 itu bebas karena hasilnya itu pasti sama kayak gini regresinya, udah pasti ya teman-teman. Jadi mau diacak kayak apapun intinya dia ada 3 itu berarti A B C. Ini adalah dummy variable-nya, dummy X-nya, X buatan lah, X buatan kita ada 3. Ya udah berarti tinggal 000 100 010 001 kayak gitu. Setelah itu kita buat regresinya. Ini diregresiin, Y-nya dari Y, X-nya dari X1, X2, X3 diregresiin, maka dapatlah regresi ini. Dan kalau teman-teman tahu, sebenarnya P-value yang di sini, kan P-value-nya adalah 0,03. Kalau kita pakai ANOVA, ini kan bisa pakai model ANOVA nih. Ternyata P-value berapa? 0,03 juga. Jadi mau kita pakai P-value dari ANOVA, mau kita pakai dummy variable, itu pasti P-value-nya sama. Itulah uniknya statistik atau ekonometrika. Karena mau pakai cara apapun, hasilnya tuh outputnya tuh sama. Kenapa sih? Karena paling penting kita bisa membuat kesimpulan dari data yang ada. Oh ini dia lebih kecil dari alfa, berarti kita reject. Nah berarti itu, kalau kurang dari alfa, oh ya dia reject nol karena klaimnya adalah berbeda. Nah kan dia berbeda atau dia nggak sama. Ini yang tadi kita bahas, kalau dia nggak sama, original claimnya di H1. Di H1. Karena di H1 berarti H0 tadi yang ini adalah reject, kan dia reject H0. Kalau dari JK0 berarti kita alihin ke H1, fail to reject, mendukung. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa persentase ingatan rata-rata berbeda untuk pengemudi dalam 4 kelompok. Kayak gitu buat kesimpulannya. Yang paling penting mau kita pakai dummy, mau kita pakai ANOVA, itu yang penting kita bisa buat kesimpulannya. Kenapa? Karena dalam statistik kan outputnya apa sih yang ingin dicapai? Bukan angka-angka. Ini nggak penting dalam orang tuh nggak penting butuh ini. Yang butuh itu apa? Kesimpulannya. Kalau dalam audit yang dibutuh itu bukan apanya, tapi terkait opininya apa. Apakah WTP, apakah WDP, atau ya hasil outputnya yang diinginin. Makanya mau kita pakai model apapun, selama kita tahu alurnya, itu pasti menggunakan data atau kesimpulan yang sama. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan. 100 201 310 411.
Kalau aku saranin mending pakai aja yang boleh sih, tapi kayak gitu tuh kayak ribet tuh. Mending pakai yang 0 0 dan kalau misal dummy variable ini aku saranin satu itu hanya ada satu angka di setiap dummy variable-nya. Jadi kalau misal satunya di depan ini 0 ini 0. Kalau misal di sini 0 berarti di sini 1 0. Satunya itu cuma satu di setiap row. Ini aku saranin. Kenapa kalau misal yang kayak ini aku coba, ini kan direct message ya. Ini aku coba masukin ke everyone. Nah, misal kalau 1 0 0 2 0 1 3 1 0 dan 4 1 1 itu kayak datanya tuh, ntar kita uji lah. Kita buat pembuktian deh. Kalau sama pun berarti bisa, kalau enggak cuma ada dua angka aja. 0 0 oh nggak bisa karena bisa sih temen akan berantakan jadinya. P value pun jadi berubah. P value itu bisa berubah. Ingat dalam dummy variable itu harus min satunya dari total independent variable. Kalau independent variable ada 4, dummy itu harus 3. Jadi nggak bisa kalau misal kita buat 2, terus berarti kayak gini kan berarti 0 0 0 1 1 0 1 1. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena P value-nya akan berbeda. Aku udah nyoba kemarin, misal di sini 0 0, terus ini 1 0 0 1, misalnya ini kan berarti 1 1 ya. 1 1. Ini misal aku tarik ke bawah dulu. 1 1. Nah, kita regresiin. Total analisis yang regresi berarti input di range-nya itu pakai yang di sini. Terus X-nya berarti yang sini. X-nya berarti kan cuma 2 ya tadi. Cuma yang X1 dan X2 doang. Padahal ada 4 independent variable nih. Nah, kita uji kalau pakai yang cara ini. Ini ada salah satu ya. Ntar. Ya, kurang satu ternyata. Ini satu, ini satu. Nah, kita buat regresinya. Ini itu dari ntar. Dihapus dulu. Y-nya kita masukin si X-nya kita masukin si X1 dan X2. Jadi kita pembuktian ya teman-teman. Gimana kalau misal ada 4X tapi cuma 2 dummy variable. Outputnya aku mau taruh di sini. Nah, P-value-nya itu nggak jadi 0 kayak yang di sini. 0,03. Berbeda P-value-nya. Dan ini akan merusak data. Kenapa? Kesimpulan kita berarti kayak gini adalah file to reject 0. Karena dia lebih dari alpha. Nah, karena kesimpulannya aja bisa ngerubah kesimpulan. Makanya namanya dummy variable itu wajib kalau dia 4 independent variable, dia harus 3 dummy-nya. Nggak bisa kita pakai 2 dummy variable kalau dia ada 4 independent variable. Jadi kita bisa pakai, kalau 4 berarti kurangi 1 yaitu 3. Kalau dia 3 berarti 2. Intinya dia selalu kurang 1 dari independent variable-nya. Jadi terbukti bahwa P-value-nya itu berbeda antara kalau kita pakai 3 dummy variable dan di sini 2 dummy variable. P-value-nya berapa? Yang satu 0,34, yang satu 0,03. Yang mana harusnya itu yang benar itu 0,03 ini, karena kalau kita uji pakai ANOVA, nih ukuran sampelnya sama ya. Ini salah cicit. Nah, ini harusnya adalah 0,03. Yang mana ini berarti ini aku coba apakah 0,03 ini sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. True, sama. Jadi kalau kita pakai dummy variable yang 2 tadi itu jadi nggak sama. Nah, jadi nggak bisa ya kalau ada 2 angka doang. 00, 01, 10, 11. Jadi harus pakai 3 dummy variable. Yaitu yang ini tadi. Oke. Oke, aman ya. Terkait dummy variable. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi terkait dummy variable. Ya, salah. Oke. Kalau ada bisa chat atau chat aja kalau ada pertanyaan. Aku lanjut dulu ke auto korelasi. Kami auto korelasi. Oke, itu ngebahas terkait apakah ada auto korelasi positif, apakah ada auto korelasi negatif. Kalau positif itu berarti kalau misalnya yang awalnya dia lebih dari 0, dan kedua tuh dia juga lebih dari 0. Dan kalau auto korelasi itu lebih clue-nya itu pasti dia membahas time series. Waktu.
Jadi kita cek, ini biasanya ya teman-teman, terkait kalau misal uji autokorelasi itu terkait time series. Misal nih, lo dari sifatnya time series, ada kalanya mengandung autokorelasi. Jadi misal GDP tahun 2009 dan GDP tahun 2010 terhadap GDP tahun 2010 terhadap 2011 dan seterusnya 2011, 2012, 2012, 2013. Apakah ada autokorelasi? Nah, autokorelasi itu kalau misal tahun 2009 dari 2010 dia tetap ini ngebahas terkait misal deh konsumsi pada GDP atau X pada Y. Konsumsinya ketika di tahun 2010 dia 0,6. Nah, semisal di tahun 2011 dia jadi 0,5 tapi negatif, kan dia nabrak garis 0. Kalau nabrak garis 0 itu namanya negatif autokorelasi. Ini nggak ada. Sebenarnya di sini ada negatif autokorelasinya. Di tahun berapa? Di tahun ini. Ini dan ini. Ini namanya negatif autokorelasi. Kalau semisal dia tetap nih, misal dari sini tetap ke sini, ini adalah positif autokorelasi. Nah, kita cek menguji data apakah X dan Y itu mengandung autokorelasi positif atau dia mengandung nabrak nih. Kalau nabrak dia mengandung negatif autokorelasi. Kita bisa menguji itu. Nah, ujinya misal kita langsung masuk aja ke divisi 3. Nah, ini kita ada Dublin-Watson. Oh ya, cara yang pertama, selain kita regresi, ingatkan itu ada residual ya bawahnya biasanya. Ini aku coba ke data analisis, ke regresi, Y-nya, tadi aku hapus semua dulu. Nah, Y-nya aku mau masukin si price. Jadi ini sebagai price, X-nya itu adalah periodenya. Terus di sini aku mau masukin, misal aku mau taruh di sini. Jangan lupa, kalau kita mau ngecek autokorelasi, residual dan standar residualnya ini dicentak. Oke. Nah, ini kita oke. Nah, kita dapat angka ini. Angka residual, residual. Dan inilah bahan kita untuk mengautokorelasiin apakah ada autokorelasi atau enggak. Caranya gimana? Pakai rumus yang di sini. Ini aku udah buat. Nah, kan tadi sampai sini dong ya. Ada 4 ini. 4 data bahan kita. Nah, kita mau uji apa? Kita mau uji tahun standar residual tahun sekarang dikurangi standar residual tahun kemarin. Berarti tahun sekarang dikurangi tahun kemarin. Ini kita tarik ke bawah aja, langsung otomatis. Ini adalah setelah kita udah dapat angkanya, tinggal kita kuadratin. Jadi ini adalah angka dari tahun sekarang ke tahun kemarin dikuadratin. Ini kita tarik ke bawah. Samping satunya itu langsung nggak perlu dikurangi tahun kemarin, langsung dari standar residualnya itu langsung dikuadratin. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, kan udah dapat nih angkanya. Berarti di sini tinggal kita sum aja. Sum, terus ini juga kita sum, dan ini langsung aja dibagi antara yang dikurangi residual dengan residual langsung dikuadratin. Dapatlah dari bin Watson, DW-nya. Boleh minta 5 soal di Excel. Oke, bentar. Nanti aku coba habis dari bin Watson. Nah, di sini kita udah dapat angka DW-nya. Berapa? 0,79. Terus kita ngecek K-nya berapa? K itu adalah jumlah independent variable-nya. Di sini cuma ada period doang, cuma ada 1 doang, yaitu berarti K-nya adalah 1. Nah, di sini ada tabel. Atau kalau mau ngecek tabel itu ada di sini tabel. Yaitu ini. Di sini tuh semua tabelnya itu lengkap, ada lambang, ada tabel A2, A3, A4, dan ini ada tabel dari bin Watson. K-nya itu 1, N-nya 20. Berarti kita pakai yang mana? Ketika N-nya 20, K-nya 1 kan berarti pakai ini. Berarti DL-nya itu adalah 1,2015, DU-nya adalah 1,4107. Kita udah punya 1,2 dan 1,4. Oke, kita masukinlah ke tadi TM12 ya. Nah, untuk TM12 dapatlah angka ini. Nah, ini udah aku lingkarin 0,12 dan 1,4 karena K itu mengandung berapa sih independent variable-nya, berapa sih X-nya gitu. Karena cuma 1 ya udah kita pakai K1, N-nya adalah 20. Tahu dari mana 20? Dari observasinya. Ada 20 data, 20 N. Ya udah berarti N-nya 20. Kita masukin, oh DL-nya ini 1,2, DU-nya 1,4, DW-nya 0,79. Berarti dia ada auto korelasi positif. Yaitu dia kurang dari DL dan kurang dari DU. Kalau dia masuk ke DL dan DU, dia ada inkonklusif. Dan kalau misal 4 dikurangi DL itu berarti 1,2, katakanlah 3,4 kurangi 1,2 itu 3,8. 3,8 sampai 4 kurangi DL, berarti DL itu 1,4. Berarti 4 kurangi 1,4, 3,6. Karena dia nggak masuk sampai sini, bahkan dia nggak masuk sampai sini, dia cuma 0,
maka dia otomatis ada positif autokorelasi. Tadi ini salah sih klaimku. Reject H0. Klaimnya apa sih? Klaimnya adalah, ini aku salah klaim. Dapat bukti bahwa ada autokorelasi positif. Inilah intinya. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk autokorelasi positif. Bentar, untuk file dikirim ke chat Zoom. Alright guys. Itu yang ada di chat Zoom quiz kelas 507. Oke, untuk autokorelasi positif apakah ada pertanyaan? Kalau gimana? Berarti H0 tidak ada korelasi dan H1 itu ada korelasi ya? Iya benar, H0 itu tidak ada korelasi karena kan H0-nya itu rho sama dengan 0. Ntar nggak kelihatan. Rho sama dengan 0. Kalau H1-nya itu kan rho sama dengan atau dia bisa kurang dari 0, lebih dari 0, tidak sama dengan 0. Berarti kalau dia rho sama dengan 0, H0-nya, dia jadi berarti dia nggak ada korelasi. Karena dia kan 0, namanya 0 tuh, dia nggak ada korelasi, itu H0. Oke, aman untuk autokorelasi? Kita masuk ke TM13 kalau ada. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke chat ya teman-teman. Kita masuk ke goodness of it dan tabel kontingensi. Kalau di TM13 dan 14, aku saran langsung aja pakai cheat. Ini udah langsung kebantu. Oh ya, untuk di angkatan, cheat yang ada di angkatan itu ada beberapa perbedaan. Karena aku udah nyesuaiin si cheat 14 ini khususnya untuk Bonferroni. Ini udah sesuai banget untuk P-adjusted P-value-nya. Jadi tinggal kita masukin data yang ada di sini. Mau dia sampelnya sama, mau dia nggak sama, itu nanti dapat P-value misal populasi 1 terhadap 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 2 dan 4, itu semua dapat semua gitu. Ini udah aku sesuaiin. Kalau kemarin itu masih ada kesalahan yang aku sendiri tuh nggak ngira kalau itu jadi kesalahan gitu. Nah ternyata udah aku benerin terkait yang isotope. Mungkin nanti aku kirim ke grup kelas. Dan mungkin kalau sampai nanti aku kirim ke angkatan biar tersebar ke seluruh angkatan juga terkait cicit yang beredar ini. Nah, kita ngebahas sekarang goodness of it dan tabel kontingensi. Namanya goodness of it terkait uji kecocokan model. Apa sih yang ngebedain dia dari TM-TM sebelumnya? Itu biasanya, teman-teman, datanya itu cuma satu. Angkanya cuma misal 74, terus 72, 70, 81, 82. Ini cuma satu ini doang biasanya. Dan seringnya kayak gitu. Kenapa? Karena yang diuji itu adalah, kita lihat H0 H1-nya. Nah, H1-nya itu cuma apakah row 1, row 0 sama dengan row 1, row 2, row 3, row 4, atau setidaknya ada salah satu yang nggak sama probabilitasnya. Bisa aja P5 ini kurang nggak sama kayak P4, P5 nggak sama kayak P6. Ada satu aja yang nggak sama, berarti dia nanti reject H0, kayak gitu. Dan dia udah saklek ya, jadi pasti H0-nya itu sama dengan P1, P2, sama dengan P3, sama dengan P4, kayak gitu. Nah, kita lihat di soal terkait Bonferroni. Nah, di soal 5. Yang soal 5, klaimnya apa sih? Klaimnya adalah gunakan ANOVA. Kita suruh pakai ANOVA. Oh, sorry, Bonferroni kita masih goodness of it ya. Goodness of it itu TM soal 4, soal 3. Nah, ini. Nah, dia pasti ada cuma satu angka doang. Dan clue yang ngebedain, karena kita tinggal langsung aja pakai cheat sheet, mau kita nggak tahu materi atau tahu materi, pokok pakai cheat sheet aja itu udah langsung ketahuan kita masuknya kemana. Karena busy cheat di TM13. Oke, goodness of it ya. Goodness of it itu, oke aku salah sih tadi. Nah, ini harusnya. Nah, goodness of it, apakah datanya itu nanti ada probabilitasnya atau enggak?
yang general rate dibiarkan sama, itu nanti diharapkan expected return-nya itu sama. Tapi kalau di soal, misal nih, 3 satu kan cuma ada satu data, yaitu 154, 150, 135, 143, 140, ini semua. Dia nggak ada probability-nya, nggak ada misal 1,3%, atau 10%, atau 25%, atau 17%, nggak ada. Karena nggak ada, ya udah berarti dia Gaussian fit yang biasa. Gaussian fit yang biasa, kita tinggal masukin ke cicit yang nggak ada probability-nya, tinggal kita masukin aja angkanya. Nih, kita buktikan dengan masukin angka ini ke cicit. Yaitu ini. Oke. Nah, dapat angka semuanya. Maka ini udah otomatis dapat kesimpulannya apa? Oh ya, alfanya adalah 0,05. Oke, berarti 0,5. Ingat, ini CC ini udah aku mudahin semudah mungkin, tinggal isi yang kuning. Intinya kalau ada kuning, oh berarti ini data yang wajib diisi nih, gitu. Cuman kalau ini udah benar-benar simpel lah, udah materi, cicit, dan soal-soal yang dulu kompleks. Terus ini ada, ternyata dia dicek H0. Dan kita lihat jika tabelnya 19,675. Seriusnya 24,505. Sama nggak kayak hitungan kita manual? Sama, yaitu 19,675 dan 24,505. Dan dia reject H0 juga. Maka klaimnya apa? Klaimnya itu terkait menguji klaim bahwa tidak ada bermotor memiliki distribusi yang merata. Merata berarti kan sama. Klaimnya di mana dia? H0. Yaitu row 0 sama dengan row 1, sama dengan row 2, sama dengan row 3, ini adalah original claim-nya. Jadi original claim-nya di H0. Nah, karena original claim-nya di H0 dan kita menolak H0, maka kesimpulannya langsung aja karena original claim-nya di H0 ya langsung dapat bukti untuk menolak klaim bahwa ini menolak klaim bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor memiliki distribusi yang merata. Ingat, kita nggak boleh ngubah soal. Misal nih, dia reject H0. Reject H0 berarti kan kalian ngubah katakanlah jadi gini. Terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor memiliki distribusi yang berbeda. Karena tadi berbeda. Ini seolah-olah kesimpulannya sama. Cuman klaimnya apa? Kok kesimpulannya kayak gini? Kita nggak boleh merubah klaim yang dikasih sama soal. Sehingga klaim yang di soal itu merata. Meratakan original klaimnya di H0. Makanya ada namanya original klaim. Karena kita nggak boleh ngubah ada yang di soal yang tadi aku sebut di TM 9. Nah, karena ini merata, kita nggak boleh ngubah yang ada di sini jadi berbeda. Ini nggak boleh. Ini ngerusak data, ngerusak klaim. Nah, karena kita nggak boleh ngerusak klaim, kita cuma bisa ngerubah mendukung atau menolaknya. Makanya aku nggak pernah pakai tidak terdapat atau nggak pernah. Karena aku satu konsep, yaitu aku pakai terdapat doang. Jadi kalau dia H0-nya di H0 ternyata kesimpulannya reject, berarti kan menolak. Ya udah langsung aja menolak gitu. Itu kalau aku. Tapi untuk teman-teman yang biasanya pakai tidak terdapat, tergantung teman-teman lah. Tapi kalau aku pribadi, itu langsung fokus ke apakah dia mendukung atau menolak. Udah, cuma ini. Dan kalau menolak berarti merata. Dan kita nggak boleh merubah apa yang ada di soal. Kalau di soal itu merata, ya pasti dia sebenarnya juga merata. Gitu. Jadi tinggal masukin aja ke cicit pun langsung otomatis dapat angkanya. Auto. Misal 3,2. Yang ngebedain antara ini dan tadi yaitu adalah ada probability-nya dan dia pasti diketahui soal. Kalau di soal nggak ada ini, ya berarti dia biasa. Kalau diketahui presentasinya, berarti dia masuk yang ada probability-nya. Konsep yang di sini, adil nggak harus sama, maka dia ada probabilitasnya masing-masing. Maka expected-nya juga masing-masing berbeda. Karena adil itu nggak harus sama gitu. Nah ini menurut si expected yang berbeda. Nah ini tinggal kita masukin aja datanya, kita masukin ke cicit, yaitu berarti yang ini udah aku masukin sih sebenarnya. Nah dapat, ini udah otomatis dapat ternyata dia reject H0. Oh ya, alfanya adalah 0,0. Alfanya 0,0. Oh ternyata 0,01. Oke, karena alfanya 0,01, kita masukin alfa 0,1, ternyata dia reject H0. Klaimnya apa? Klaimnya adalah gunakan untuk uji kesesuaian digit utama cek dengan Benford Law. Oke. Uji kesesuaian digit utama cek dengan Benford Law. Apakah terlihat bahwa cek dulu adalah mengandung fraud? Bentar, karena H0-nya kesesuaian digit. Nah, ini kan ujungnya adalah terkait kesesuaian atau sama dengan. Sama nggak sih? Sesuai nggak sih? Jadi sama dengan. Karena dia sama dengan mengandung equality. Original claim-nya di mana? Di H0. Maka kalau misal kita reject H0, maka langsung aja terdapat cukup untuk menolak klaim bahwa kesesuaian digit utama chat dengan Benford Law itu mengandung fraud kayak gitu. Kita nggak boleh ngubah yang di soal. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait TM 13 ini. Khususnya good solve it ya. Dan intinya
dia pasti presentasi ini mengandung angka 100%. Kita cek ya. 30,1, 7,6 ini pasti 100%. Nah, pasti. Nggak mungkin nggak. Karena dalam eksperimen frekuensi, ini tuh diasumsikan dia sesuai dengan data yang ada di 100%-nya. Jadi di sini data yang dikasih di soal, kalau soalnya nggak ada probability, dia masuk ke biasa. Kalau soalnya ada probability, ini pastiin dulu, dia pasti 100%. Kalau iya berarti dia pasti masuk ke TM13 bagian Good of It yang nguji eksperimen frekuensinya itu nggak sama. Kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sebelum aku lanjut ke tabel kontingensi di TM13. Karena TM13 dan 14 itu kita nggak terlalu paham materi pun. Udah ada aja, jadi tinggal kita masukin data itu udah otomatis muncul datanya. Dan otomatis ada gitu. Gitu. Mungkin nanti hambatan kita atau misal ada pilihan nih 20 ya, mungkin itu doang jadi hambatan. Tapi itu balik lagi karena di sini udah ada materi lengkap, jadi tinggal buka-buka aja materinya itu udah otomatis dapat semua. Karena di satu Excel ini udah terkompilasi semua soal-soal yang kita butuhkan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ke chat aja. Aku lanjut ke tabel kontingensi. Nah, selain Goodness of It, di TM13 itu ngebahas terkait tabel kontingensi. Apa itu? Yaitu tabel-tabel yang memiliki dua arah, frekuensinya dibeli sesuai dengan dua variabel. Yaitu satu variabel digunakan kategori baris, dan satu variabel lagi digunakan untuk kategori kolom. Atau ini kolomnya, ini barisnya ada kolomnya. Kan itu ya, jadi tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensi sih teman-teman, itu sebenarnya sering kita pakai. Yaitu misal ada data 5, 7, 2. Ini kan kita tambahin kanan. Terus misal di sini ada 2, 3, 5. Ini kita jumlahin ke bawah, kita jumlahin ke kanan. Nah di AKBI dulu juga pernah ya kita di AKBI kayak gitu. Terus di apapun lah, kita sering lah dapat kayak gini. Ini adalah tabel kontingensi. Dan hasil utamanya, baik ini dijumlah semua, terus nanti ke jumlah ke kanan, ini jumlah ke bawah. Hasilnya pasti sama di sini. Ini namanya tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu ada berapa? Ada 3. Ada tabel uji independensi dan homogenitas, uji independensi dan homogenitas. Ini sama aja, rumusnya sama persis. Jadi kuanggap itu dia satu. Dan kedua nanti ada uji Fisher eksak, dan ketiga nanti ada Mecknimer. Nih kita coba cek ke bawah. Nah, uji independensi itu ada ini ya, ada uji independensi. Terus ada lagi namanya uji homogenitas, ini sama. Jadi sama semua, E sama dengan row total, kolom total bagi grand total. Ini dia sama persis. X-nya pun juga sama. X-nya dia juga sama. Jadi sama persis lah. Terus terkait yang ke nanti ada Fisher eksak, tapi ini jarang banget keluar. Fisher eksak ini. Jadi kalau di soal UAS pun kemungkinan nggak akan keluar. Sama Mecknimer nggak akan keluar. Biasanya keluar tuh ya, opini ku pribadi, klaimku itu yang keluar adalah terkait uji independensi dan homogenitas. Karena aku udah soal kelas lain, kalau nggak ada gitu yang nguji terkait Mecknimer atau Fisher eksak itu jarang banget. Tapi biasanya terkait apakah ada hubungan atau enggak. Kalau ada hubungan atau enggak itu independensi. Kalau di soal ya teman-teman, soal itu kata kuncinya berhubungan atau tidak berhubungan, itu kita fokus langsung ke TM13 bagian tabel kontingensi. Ada hubungan nggak sih antara X ini dan X ini gitu? Itu berarti kita pakai uji independensi. Contoh ke soal di 13.3. Nah ini. Mana yang clue-nya mana dia masuk uji independensi, yaitu bergantung. Atau tidak bergantung. Karena tidak bergantung berarti dia tidak sama dengan original claim-nya di mana? Di H1. Maka nanti kalau misalnya dia reject H0, kita alihin dia kemana? Ke H1. Dia berarti pendukung klaim. Terdapat cukup itu untuk mendukung klaim bahwa pertandingan kadang atau kadang tidak bergantung pada cabang olahraga. Kayak gitu intinya. Nah, kita cek apakah dia reject H0 atau dia fail to reject H0. Nah, ternyata dia reject H0. Nah, karena dia reject H0, ingat original claim kita di H1. Tidak bergantung. Sorry, aku salah. Terkait TM13, untung aku ingat. TM13 kita harus lihat dulu. Nah ini aku kapas dulu ke TM ini ya berarti. Nah H0-nya itu independen. Dia kalau independen bisa berdiri sendiri. Berarti dia tidak bergantung. Terus kalau H1 independen berarti dia harus, kan dia bergantung ya, otomatis dia harus butuh sosok X. Butuh sosok lain lah. Dia bergantung. Nah, di sini dia tidak bergantung. Oke, aku tadi salah kalau aku tadi sebut karena dia tidak bergantung berarti dia di H1. Ini aku salah karena tidak bergantung itu dia ada di H0.
Jadi kesimpulan kita, original claim kita ada di mana? Dia null. Oke, ini dia null. Maka karena kita reject null, maka terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa kenapa kita tolak, karena original claimnya di null gitu teman, karena dia tidak bergantung. Ini aku udah tulis padahal tapi aku lupa tadi. Nah ini tidak bergantung, ini adalah bergantung. Jadi kalau khusus uji independensi dan homogenitas, dia lihat apakah dia bergantung atau tidak bergantung. Kalau tidak bergantung berarti dia independen. Kalau dia bergantung berarti dia dependent. Karena klaimnya itu tidak bergantung, klaimnya itu ada di H0 dan dia reject H0, ya udah berarti langsung aja menolak. Dalam cukup penting untuk menolak klaim bahwa kemenangan dalam pertandingan kadang tidak bergantung pada cabang olahraga. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait independensi dan homogenitas. Ini tinggal masukin aja datanya, itu otomatis dapat sih. Oke, ini langsung otomatis. Oh ya, ingat di sini kan ada 4 data ya. Ini kenapa aku kuningin di sini? Karena semisal nih, ini aku hapus data ini, aku hapus. Di sini teman-teman, ini masih jadi div. Makanya aku bilang di sini tinggal geser. Maksudnya apa? Jadi ini tinggal kalian hapus aja. Barulah dapat square hitungan. Ini sama kejadiannya kalau misal di sini aku tambahin data 55 65 contoh. Kalau yang di bawah nggak kalian sesuaiin atau cuma 3, seolah-olah dia ada square hitungnya. Tapi ingat ini data yang salah karena ini belum kita geser. Jadi ini harus kita geser dulu. Yang awalnya 8,05 sekarang jadi 12,1965. Jadi harus sesuaiin dulu antara atas dan bawah. Kalau atas ada datanya ada 4, ya bawahnya harus ikutin. Berarti ada 4 juga. Gitu. Dalam soal itu namanya kan homogen terkait, ntar ini aku ke homogenitas. Oh ya, berarti yang ini. Nah, uji homogenitas itu menguji bahwa populasi yang berbeda memiliki proporsi yang sama. Apakah ada perbedaan antara populasi atau persamaan? Makanya di sini terkait proporsinya. Dia ngebahas apa? Apakah dia ngebahas proporsi atau ngebahas independensi? Independensi itu ngebahas bergantung, tidak bergantung. Kalau homogenitas itu ngebahas proporsinya sama atau proporsinya berbeda. Jadi langsung di soal itu dia ada clue kok. Ada soal apakah proporsinya sama, proporsinya berbeda, dan homogenitas ini jarang banget keluar di soal. Biasanya itu terkait apakah tergantung atau tidak bergantung gitu. Nah, aku coba ke kuis. Kuis ini bukan, nah yang ini. Di sini ngebahas terkait apa? Apakah klaimnya mana? Setiap kategori itu pada apakah posisi. Nah ini, apakah posisi perusahaan offering bergantung pada negara perusahaan? Ingat, meskipun dia bergantung di H1. Problemnya di mana? Di H1. Nah, jadi jarang banget aku melihat terkait proporsi, biasanya itu ya independensi. Kalau homogenitas itu jarang keluar. Yang paling sering itu adalah independensi. Nah, terkait originalnya di mana? Dia bergantung, berarti dia di H1. Karena kita lihat reject atau reject. Kita ternyata sini kita lihat dulu, ternyata dia reject. Karena dia reject, original claimnya di H1, kita alihin ini ke H1, berarti dia fail to reject, mendukung. Maka terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa bergantung lah. Intinya bahwa dia bergantung. Kayak gini. Udah aku tulis di sini. Jadi untuk mendukung klaim bahwa posisi perusahaan offshoring bergantung pada asal negara perusahaan. Tapi kalau omong itu jarang banget karena dia cuma nguji proporsi kan, dan itu jarang banget keluar di soal dia itu ya tergantung bergantung atau tidaknya. Terus terkait ada independen atau tidak independen, ya cuma kayak gitu itu aja ya terkait independensi. Itu yang paling sering keluar, makanya di sini cincin itu menjadi satu karena rumusnya sama dan ini pun juga tinggal kita masukin aja angkanya, terotomatis dapat. Kayak aman nggak? Intinya cicitku ini selama dia yang kuning itu harus disesuaikan. Itu di sini kan ada kuning nih. Kok di kuning kenapa? Ya karena berarti tinggal sesuai, tinggal geser sesuai sama data atasnya. Ini harus disesuaikan. Jadi misal di sini ada datanya 3, ini aku hapus. Kalau kita nggak sesuaiin bawahnya, dia nggak akan kehitung square-nya, jadi error. Ya, jadi di sini harus kita hapus juga. Karena kita sesuaiin lah sama atas. Tapi square hitungnya. Jadi misal di sini, bentar guys. Ada ayam ternyata, sorry. Nah jadi terkait ini itu kita harus sesuaiin data yang atas sama yang bawahnya. Jadi kalau di sini aku mau ngisi 55
65 gitu. Ini harus kita sesuaiin, jadi ini tinggal kita geser. Ini seolah bener nih. Tapi ingat, kita harus, datanya cuma 3, harusnya 4. Ini tinggal kita geser ke kanan. Ini dapatlah C-square hitungnya. Oke, untuk TM13 sama kadang-kadang. Kita lanjut ke TM terakhir, yaitu uji ANOVA dan Bonferroni. Ini tinggal masuk cicit, jadi sih untuk ANOVA itu. ANOVA TM13 itu benar-benar kita nggak perlu logik banget lah. Intinya kita bisa masukin data yang benar, kita tahu paham soal dia masuk ke cicit yang mana, ketemu jawabannya. Serius, untuk TM13 dan 14. Oke, kalau aman, aku lanjut ke analysis of variance atau ANOVA. Nah, dalam ANOVA ini, kalau dasarnya itu pasti kayak gini ya, H0, dia berarti mu1 sama dengan mu2 sama mu3, atau rata-rata 1 lah. Rata-rata populasi 1 itu sama dengan rata-rata populasi 2, sama dengan rata-rata populasi 3, sama dengan rata-rata populasi sampai berapa, tergantung independent variabelnya. H1-nya setidaknya satu rata-rata itu berbeda. Nah, kita langsung aja masuk ke soal. Ini ada cicit. Ini apa yang ngebedain ketiganya? Jadi kalau ada soal, sampelnya paling bawah ya, paling bawah ini sama. Datanya ada berapa? Banyaknya sama. N-nya itu sama, 10, 10, 10. Ini berarti masuk ke cicit yang sampelnya sama. Ukuran sampelnya sama. Tapi kalau semisal yang sampelnya tidak sama, yaitu ketika ini nih, low lead ini ada banyak banget. Oh, sampai segini. Yang kedua itu cuma sampai segini. Yang kedua itu cuma segini. Ini kan tidak sama. Ini dimasukin ke cicit yang sampelnya itu tidak sama. Ini nggak sama. Makanya di sini aku coba kasih data yang dia nggak sama juga. Nah, itu perbedaan antara ANOVA 1, ukuran sampel yang sama, dan ukuran sampel yang tidak sama. Nah, ini kalian mau pakai data analisis atau mau pakai yang cara cicitku, itu hasilnya sama aja. Kita coba cek. Kita coba cek data ini deh, katakanlah. Ini ukuran sampelnya sama. Kita masukkan ke cicit yang di sini. Oke, oh berarti dia cuma ada 3 data nih. Ini kita harus hapus. Bentar. 4, 2, oh ya benar. Oke, kita lihat bawahnya. Ada nggak yang harus kita sesuaiin? Ada, jadi ini. Nah, aku kuningin karena ini kan error ya. Kita harus hapus juga, sesuaiin sama data atasnya. Terus ini cuma 3 kolom. 3 kolom doang, ya berarti di bawahnya juga harus 3 kolom. Gitu. Ini baru dapat angka langsung bahwa p-value-nya adalah 0,0279863. Kita coba samain pakai data analisis. Ya, ternyata p-value 0,27 ini sama. 0,027986345. Mau pakai cicit yang ini, mau pakai sampel yang tadi sama, itu hasilnya juga p-value-nya pasti sama. Kayak gitu, teman-teman. Dan di sini tuh udah langsung tahu kalau p-value itu 0,02. Alfanya katakanlah 5, berarti kita reject H0. Reject H0 ya, kita tinggal buat nanti kesimpulannya gimana terkait klaimnya. Untuk ANOVA menurutku nggak ada permasalahan sih, karena yang penting kita tahu datanya, soalnya masuk mana, itu langsung otomatis dapat jawabannya. Itu reject ataukah fail to reject H0. Nah, terus yang terakhir terkait Bonferroni. Bonferroni ini ngebahas kalau dia tadi secara keseluruhan nih. Misal nih kita reject H0, itu nggak perlu lanjut Bonferroni. Tapi kalau dia misal p-value-nya lebih dari alpha, berarti ada yang gagal nih. Nah, itulah kita harus ceknya pakai Bonferroni gitu. Dia nguji satu-satu. Misal 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Kalau ada data di sini, ini aku hapus ya sampel keempat. Ini aku hapus. Terus di sini aku sesuaiin dulu. Ini aku hapus juga. Bentar, ini harusnya berarti dikuningin sih, karena ini butuh itu. Nah, ini juga aku hapus, tinggal geser. Aku salah naruh, harusnya di sini. Nah, maka yang 4, misal 1 dengan 4, ini pasti error. Kenapa? Karena nggak ada sampel keempat. Oke, jadi cuma ada 1, 2, 1, 3, 2, 3. Sama, satu ini terkait p-adjustednya, 1, 2, 2, 3. 1, 4-nya nggak mungkin ada, karena aku nggak masukin sampel yang keempat. Tapi misal aku masukin sampel yang keempat, nah, sampel keempat ini pasti ada angkanya juga. Jadi 1, 4, 2, 4, 3, 4. Misal di kuis nih, soal kuis yang kemarin, kan kita nggak disuruh nguji Bonferroni, tapi aku coba masukin ke Bonferroni. Ada sampel 4, ini udah aku sesuaiin 4, dan langsung dapat T hitungnya sama P adjustednya.
Jadi T hitungnya P1, P2 itu ini, P-nya itu sebenarnya ini, P jasisnya berarti 0,006655. Nah, ini terkait uji P-nya. Tapi untuk kesimpulannya sendiri, itu kan karena namanya Banvaroni, dia nguji satu-satu, kesimpulannya pun juga harus satu-satu. Misal gimana? Dia satu dengan satu, dia P value-nya itu 0,06, berarti ini fail to reject H0. Ini juga fail to reject H0. Ini berarti reject, berarti ada kesalahan di 2 dan 3. Ini gak berhubungan nih antara 2 dan 3. Bentar, aku kembali ke apa? Enggak ya? Enggak kan guys? Jadi setahu kita harus cari P value terkecil. Jadi kalau P value-nya itu 1 atau dia lebih besar dari alpha, maka itu yang nggak masuk ke klaim kita. Maka kita udah penemuan nih, penemuannya ada di populasi 2 dan 3. Terus di sini ada penemuan kalau jasutnya itu 2 dan 3. Nantinya berarti 2 dan 3 inilah yang dia harusnya nggak bisa masuk ke dalam data gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum ku tutup, dan materinya udah lengkap sih, materi pembahasan kita. Jadi bebas kalau kalian mau tanya apapun atau apapun Sabi. Atau kalaupun nanti misal waktu belajar atau apa, Sabi kita bahas bareng-bareng di grup kelas. Aman nggak teman-teman? Untuk rekornya nanti aku upload di YouTube kelas, itu 507 PK Instan. Mungkin untuk teman-teman kelas lain yang sekarang join, mau ngecek lagi rekornya dari awal, itu bisa ada di YouTube kelas. Kata kunci di TM13 itu terkait, berarti TM13 itu goodness of fit dan tabel contingency. Nah, terkait goodness of fit, datanya itu pasti satu. Yaitu maksudnya apa? Dia cuma ada satu data kayak gini. Cuma ada satu data ini. Oke, nggak ada data lain. Nggak ada X1, nggak ada apa. Dan dia berasnya itu kayak satu data doang. Dan dia nggak ada probability. Oh, berarti ini goodness of fit yang biasa. Terus kalau TM13-2, itu data cuma satu. Cuman ketambahan sama probabilitasnya. Datanya mana? Datanya itu ini. 0,15 0,15 0,76 49 ini datanya. Nah, terus ada probabilitasnya, ada ini di sini itu maksudnya observasinya. Observasi 1 sampai 9. Ada probabilitasnya, ada probabilitasnya. Nah, ini berarti kita pakai yang goodness of fit yang ada probabilitasnya. Jadi kata kuncinya yang ngebedain dia sama TM9, 10, 11, 12 sama 14 itu ada di bagian ini ya. Ada di bagian datanya satu. Kalau dia nggak ada probability, berarti data yang expected-nya sama. Kalau dia datanya satu tapi ada probability-nya dan dia pasti 100%, maka ini adalah data yang masuk ke TM13 yang expected-nya itu nggak sama. Jadi ini nggak sama. Itu terkait 13. Sama satu lagi terkait uji independensi. Kalau ada soal itu klaimnya terkait ketergantungan atau tidak bergantung, itu berarti masuk ke uji independensi, yaitu TM13 yang tabel kontingensi. Jadi ini kalau dia bergantung atau tidak bergantung. Misal di soal apakah dia ada ketergantungan ataukah dia tidak ada ketergantungan, itu berarti kita fokusnya ke uji independensi. Dan ingat, namanya independen H0, dia berarti tidak bergantung. H1-nya dia bergantung. Jadi kalau misal di soal itu tidak bergantung, original claim-nya di mana? Di H0. Kayak gitu. Itu untuk TM13. Gimana, aman nggak? Oke, kalau ada pertanyaan lagi mungkin nanti saya chat di grup atau percaya guys. Kalau punya aku mohon maaf, aku akhiri dulu karena kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut proses masing-masing, dipersilakan.